tes, 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 masuk.
Cek, cek. Kok orang masuk?
Halo, selamat pagi. Ya, bisa. Oke, siap. Tes. Bisa didengar ya? Halo, selamat pagi. Ya. Oke. Dimatikan dulu Bapak.
Halo, Coba dengerin. tes.
2, 3. Masuk nggak ya? Tes. Masuk. Jelas? Jaraknya jauh. Tapi Ibu suka nggak deketin? Ya sudah.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh peserta Ngobrol Kreatif yang kedua yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Tari, Institut Seni Indonesia Denpasar. Perkenalkan, saya Galuh Intan, mahasiswa jurusan Tari, Institut Seni Indonesia Denpasar, sebagai moderator dalam acara ngutip yang kedua ini dan akan memandu acara ini hingga berakhir. Baik, hadirin sekalian, acara akan kita langsungkan saja diawali dengan sambutan oleh Ibu Ketua Jurusan Program Studi Tari. Kepada Ibu, disilakan. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih peserta webinar pada pagi hari ini. Selamat bergabung pada acara ngutip yang diselenggarakan oleh mahasiswa kami, HMJ Jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Yang saya hormati Bapak Rektor ISI Denpasar, terima kasih atas izin dan segala fasilitasnya dalam acara ngutip pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, terima kasih atas bimbingannya, dorongannya terhadap HMJ Tari. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, terima kasih Bapak atas bimbingannya, sehingga segala kegiatan HMJ kami bisa terselenggara. Yang saya hormati Ibu Dr. Anak Agung Sagung Mas Ruscitawati, terima kasih Bu Gung Mas
atas waktunya yang sudah kami sandra dari pagi sampai siang hari ini. Yang saya banggakan, tim webinar dan tim panitia ngutip atas kreativitasnya. Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atas sinar sucinya, sehingga kita bisa berjumpa dalam acara ngutip sekarang ini. Alangkah indahnya mahasiswa jurusan tari tidak hanya terampil menari, tetapi ada keberimbangan antara olah gerak dengan olah pikir. Rupanya harapan kami bisa dibaca dan diterjemahkan oleh HMJ kami dengan membuat berbagai kegiatan, di antaranya literasi dan ngutip. Ngutip pada pagi hari ini merupakan ngutip kedua dan akan diberikan materi oleh Ibu Agung Mas. Ibu akan berbagi dengan pengalaman dan pengetahuannya, akan dipandu oleh Galuh Intan Rakasiwi. Selamat berwebinar. Peserta webinar yang saya hormati, demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Paramesanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara webinar ini. Terima kasih. Rahayu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kaprodi kami atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, sekaligus yang akan membuka secara resmi acara ngobrol kreatif kita yang kedua ini. Kepada Bapak Dekan, disilahkan. Baik, terima kasih. Saya mohon izin melepas masker supaya lebih jelas. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor Denpasar, kemudian jajaran para wakil rektor 1, 2, dan 3 yang telah memberikan fasilitas untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga para wakil dekan, satu bidang akademik, wakil dekan bidang umum dan keuangan, dan juga wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tari, beserta jajaran pimpinan di jurusan Tari. Yang saya hormati juga Ibu narasumber, Dr. Randa Ana Agung Sagung Mas Ruscita Dewi MPhil. Yang saya hormati juga para dosen yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga para undangan peserta webinar beserta mahasiswa yang mengikuti webinar HMJ Tari dengan tajuk Penciptaan Seni Bali Masa Kini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu, 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 salam kebajikan dan salam sehat untuk pagi hari ini. Pertama-tama, sebagai insan umat beragama, dan intinya kita menghaturkan puji syukur, rasa angayu bahagia ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerah dan bimbingannya lah, pada pagi hari ini kita bisa diberikan karunia untuk melaksanakan swadharma kita, kewajiban kita di dalam dunia akademik, khususnya dalam kegiatan webinar atau juga timbang rasa dalam hal penciptaan seni Bali masa kini. Sebagai pimpinan fakultas, saya menyambut baik acara ini karena kegiatan di masa pandemik COVID-19 ini
tidak mesti kita harus berlarut-larut dalam situasi parno demikian, namun kita juga harus berusaha untuk selalu eksis, selalu bangkit dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya tentunya dengan pandemi COVID ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu berupaya untuk berkreativitas dalam bidang seni. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Prodi, terutama HMJ di Prodi Tari ini, sebagaimana juga dilaporkan oleh Ibu Kaprodi, bahwa kita memiliki profil ya di tingkat fakultas, bagaimana kita mahasiswa ini dibentuk tidak hanya mampu untuk terampil menyajikan karya-karya seni, tetapi juga mampu menciptakan, mampu menyajikan, dan juga mampu untuk mengkomunikasikan ya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, oleh karena itu kegiatan pada pagi hari ini tentunya diarahkan bagaimana untuk menyeimbangkan olah pikir dan juga olah rasa. Ya. Nah, karena sebagai seniman akademis, ya tentunya ke depan tidak bisa kita lagi menginformasikan kepada masyarakat segala sesuatunya dengan konsep muloketo. Tapi kita harus juga mampu untuk berpikir secara nalar, berpikir secara kritis, bagaimana kita mengkomunikasikan karya seni pada publik secara akademis ilmiah. Nah, oleh karena itu, tradisi yang namanya seminar, diskusi, dialog dalam bidang seni patut selalu kita lakukan guna untuk meningkatkan kemampuan akademik kita di dalam komunikasi dalam bidang seni. Kepada narasumber, Ibu Dr. Anda Agung Mas, kami harapkan bisa berbagi kepada anak-anak kami, terutama untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal olah pikir, dalam hal penyusunan artikel-artikel ilmiah. Ibu sudah berpengalaman mengasuh Lintang, juga dalam hal membimbing anak-anak dalam hal teater, dalam hal karya seni yang lain. Oleh karena itu, kami mohon Ibu dapat memberikan arahan, bimbingan kepada anak kami, sehingga dalam suatu situasi apapun, mereka bisa selalu bangkit, selalu eksis untuk melakukan segala sesuatunya dalam bidang seni, sehingga mampu berkontribusi positif di dalam situasi apapun untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan selamat kepada HMJ Prodi Tari, kepada panitia, kepada semua tim yang telah bekerja dengan baik, dengan solid, sehingga kegiatan pada pagi hari ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memberikan dampak yang lebih baik ke depan terhadap upaya peningkatan akademik kita, baik secara keilmuan tari maupun seni pada umumnya, dan juga bisa mengasah kemampuan untuk bisa meningkatkan komunikasi dalam hal seni secara akademis ilmiah. Itu harapan saya, dan atas asung Kertawaro Nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa pada hari ini Selasa 10 November yang bertepatan juga dengan Hari Pahlawan. Kegiatan ini tentunya akan sangat bermakna. Maka acara webinar HMJ Tari dengan tema penciptaan seni Bali masa kini dinyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang yang berkenan, dan sambutan ini saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, demikianlah telah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan. Langsung saja kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi, yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu
Ibu Mas Ruscita, di mana Ibu Mas Ruscita memiliki nama lengkap Ana Agung Sagung Mas Ruscita Dewi. Beliau lahir di Kesiman dan Pasar, Bali, dan Ibu Mas Ruscita menamatkan S3 Ilmu Hukum IHDN dan Pasar atau yang sekarang bisa disebut sebagai Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwa Bali Negeri. Kemudian ibunya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu mengarang lagu, puisi, cerita pendek, naskah monolog dan teater, mengajar santa dan teater untuk anak-anak, perguruan tinggi, penderita HIV/AIDS, dan narapidana di LP Kerobokan. Membuat dan menyutradarai teater, membina Cak dan Janger Keliling Bali tahun 2016 sampai 2018 dalam rangkaian gelar Seni Bali Mandara Nawanatya, menjadi kurator penghargaan Widya Petaka gelar Seni Bali Mandara Nawanatya tahun 2016 sampai 2018 dan Festival Seni Bali Jani tahun 2019. Dinobatkan sebagai peserta terbaik Jejak Virtual Aktor tahun 2020 yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Luar biasa sekali pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Mas Ruscita. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya sampaikan bahwa jika nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui live chat dan kami akan memilih pertanyaan untuk diajukan. Baik, untuk peserta sekalian, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi, yaitu dengan tema penciptaan seni Bali masa kini yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Andes Ana Agung Sagung Mas Ruscita Dewi, MPhil. Kepada Ibu, disilakan. Swastiastu, selamat siang, selamat pagi, menjelang siang. Senang sekali saya bisa hadir di sini, bertemu dan walaupun secara virtual dengan teman-teman yang sebenarnya sudah melakoni seni. Sepertinya saya sebenarnya hadir untuk ngajain bebek ngelangi ini. Jadi tapi apapun itu saya akan coba memberikan apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Jadi saya senang karena di sini adalah topiknya ngobrol. Ya, jadi tidak ada yang searah bahwa saya memberi pelajaran, tetapi saya punya pengalaman, kemudian saya punya konsep, ayo kita obrolkan bareng, siapa tahu kita punya titik temu. Jadi mungkin kita bisa sharing begitu, nanti makanya lebih banyak nanti waktunya kita pakai untuk ngobrol. Bukan bahwa saya yang menyampaikan sesuatu, tapi lebih banyak kita ngobrol, mumpung di sini ada Bapak Dekan, Ibu Ketua Jurusan. Jadi kita semua ayo kita bareng-bareng, ayo saya harapkan setelah peristiwa ini kita melahirkan sesuatu. Jadi mungkin itu dorongan ya kepada adik-adik di sini. Jadi akan mulai, mohon izin Bapak Dekan, Ibu dan para dosen yang lain. Ada satu hal yang kemudian saya bersedia ke sini karena Ibu Dayuhani dengan sangat mengundang terkait dengan literasi. Ya, banyak hal menurut saya yang terlalu ada salah kaprah bahwa literasi itu adalah seolah-olah menulis. Tadi saya dengar keluhan, kami tidak biasa menulis, kami cuma menulis dengan tubuh. Sebenarnya bagi saya itu sama saja. Jadi sebenarnya literasi itu menulis dan membaca. Jadi membaca di sini, membaca adalah membaca segalanya, termasuk tulisan. Ya. Yang juga termasuk membaca tubuh kita sendiri, membaca di situasi, dan kemudian menuliskannya bisa juga dalam aksara, ya, bisa juga dengan tari, bisa dengan musik, bisa dengan lukisan. Jadi dalam hal ini sebenarnya luas sekali sebenarnya pengertian literasi. Tetapi kalau kita arahkan kemudian seperti harapan Bapak Dekan tadi, semoga nanti ada tercipta tulisan, ya. Tulisan itu kita akan mungkin pancing untuk ke sana, kita diskusikan untuk itu. Tapi satu hal, memang bahwa sastra, jadi saya mungkin ke sejarah lagi sedikit, memang kita dikenal, bangsa Indonesia kan sudah ada sejak dulu ya, sudah ada, tetapi kemudian kita dikenal sebagai ada bangsa ini kan karena tulisan. Katanya Aitising gitu ya. Kalau enggak itu, kalau dia tidak ada pengelana yang kemudian menulis, ada sebuah tempat Swarna Dwipa, mungkin kita juga tidak dikenal. Memang tulisan ini memang penting. Ya, maksudnya pentingnya itu sebabnya kita dikatakan memasuki sejarah ketika sudah dikenal tulisan.
Jadi mau tidak mau ini adalah media untuk penyampaian pendapat, penyampaian kreativitas dalam bentuk tulisan. Tapi ingat nanti di penciptaan seni ini tulisan ini grade-nya itu nomor 3 Mas. Ya, jadi karena nanti ada gerak. Sebelum tulisan itu ada gerak. Jadi sebenarnya saya iri sebenarnya sama teman-teman penari. Karena kalau saya sastrawan, kalau saya menulis tidak bisa dimengerti oleh orang dari seluruh dunia. Tapi kalau teman-teman membuat tarian, kalau tariannya bagus dan pas, bisa dimengerti oleh orang yang dari luar, dari manapun. Bisa kalau dia memang secara penjiwaannya bagus. Jadi sebenarnya itu. Jadi jangan kita kecilkan lagi bahwa literasi itu menjadi hanya tulisan, tetapi ayo kita punya yang sudah lebih besar, jangan kita sempitkan. Yang besar ini kita kuatkan lagi. Mungkin itu. Kemudian tentang tulisan, tetapi ketika kita bicara tentang tulisan, di sini kan kita masuk ke sastra. Sastra ini menurut saya nih sangat penting dalam sebuah penciptaan karya seni. Karena kalau tidak ada sastra, rasanya menurut saya itu tidak ada seni yang adiluhung yang akan tercipta. Dulu leluhur kita bisa melahirkan tari legong, kemudian ada baris, ada gambuh. Itu kan kalau tidak ada sastra dalam tanda petik teks ya, ide tidak akan pernah ada itu. Jadi di sini tapi persoalannya adalah kan yang kita pakai adalah cerita Mahabharata, ya, Ramayana, kemudian cerita Panji, Tantri. Jadi kita seolah-olah kita hanya memakai sastra teks yang sudah leluhur kita ciptakan. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini kita kok tidak lagi mencipta, mentekskan lagi konteks yang ada pada saat ini. Mungkin ini yang harus kita pancing lagi nanti teman-teman tari juga banyak sekali loh yang bisa sebenarnya kita jadikan teks dalam lingkungan kita semua ya. Jadi dalam kaitan itu yang saya mau bingkai teks di sini bahwa banyak teman-teman yang memang melupakan ini sastra dalam arti teks. Ketika kita menulis karya sastra, biasanya kalau teman-teman kan akan bilang gini, saya tidak bisa mengarang, saya tidak bisa menulis gitu, saya tidak hobi. Seharusnya semua, sebenarnya kita semua asal. Biasanya saya ngajar anak SD nih ya. Kalau anak SD nih, kalau kalian misalnya ke kampus nih ya, ke kampus sampai di kampus ketemu sama teman-teman, cerita kan, minggu kemarin aku ketemu cowok ganteng loh, minggu kemarin aku ketemu cowok ganteng, dia ini, tapi seru loh, ternyata dia tuh orangnya baik. Itu kan baru gosip namanya ya. Jadi itu kita biasa bergosip, ya kita biasa bergosip. Kalau gosip ini, ya kemudian kita tulis, itu sudah menjadi teks. Ya kan sederhana ya. Sebenarnya bergosip aja kita bisa. Masa nulis nggak bisa? Tulis saja gosip itu ya. Nah, ketika kita menulis, nah ini pengalaman untuk para dosen nih terutama ya. Kalau tidak dosennya juga punya istilahnya tradisi ya, punya kesenangan, kebiasaan menulis, nanti nyuruh-nyuruh mahasiswa nggak bisa nanti ya. Jadi di sini kebiasaan kita bergosip atau kebiasaan kita ngobrol ini kalau kita tingkatkan lagi masuk kepada penulisan. Di sini ketika menulis, yakinlah. Misalnya, di sini ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik kan banyak punya pengalaman ya. Banyak ingin mengobrolkan pengalaman itu. Begitu kita masuk ke tulisan, kita akan berhadapan dengan diri kita. Kita akan berhadapan dengan diri kita satu. Musuh-musuh dalam diri kita, musuh-musuh tubuh kita ya, akan selalu punya alasan capek lah, gitu, kurang waktu lah, inilah, itulah. Kemudian kedua, itu musuh satu tubuh. Kemudian musuh pikiran kita. Musuh pikiran kita, saya bisa kok. Saya jago, saya hebat, saya cerdas. Inilah yang akan menghambat kita untuk membuat tulisan yang sederhana sekalipun. Jadi kalau kita lepaskan ini musuh kita harus taklukkan ya, bahwa tubuh kita wajib menuliskan sesuatu. Pikiran kita tundukkan.
kita buat. Karena biasanya gini, yang kuncinya di menulis itu ya, kita akan berhenti karena pikiran kita terlalu jauh. Cita-cita saya mau nulis sesuatu yang seru, di pikirannya sudah hebat, ya pikirannya sudah hebat, tangannya enggak bisa. Kata kuncinya gini, ya kata kuncinya apapun yang ingin ditulis, misalnya kita nulis tentang peristiwa di Taman Budaya, peristiwa di Taman Budaya, ketemu seorang misalnya guru tari yang hebat di sana ya. Kemudian kita bingung kan, saya mau cerita kehebatannya gini, kalau masih di pikiran tidak akan terjadi. Tulis saja satu kata, ya, tulis satu kata guru tari, kan tulis ya guru tari. Nanti kita tambahin guru tari itu hebat, atau di depannya saya bertemu guru tari. Sudah dia menjadi satu kalimat. Itu caranya, harus ada memulai dengan kata atau kalimat. Setelah itu akan muncul lagi, tidak apa-apa nanti guru tari itu mungkin kita hapus, tetapi harus ada titik start untuk memulai. Ya, itu caranya. Mulai titik startnya ada satu kata, enggak apa-apa, dua kata. Puisi biasanya gitu. Kalau enggak gitu, tidak akan jadi, pasti tulisannya tidak akan pernah jadi. Ya. Jadi itu satu kata mulai, kemudian dia akan menyusul, kita akan tanya lagi. Nah di sini maksud saya prosesnya adalah kita akan berdialog. Kalau kita menulis, penulis itu akan berdialog dengan dirinya sendiri. Kemudian dia akan berusaha mencari referensi. Oh, saya bicara tentang guru tari. Guru tari ini ternyata dia bangunnya yoga dia pagi-pagi. Kemudian kita akan bertanya lagi, saya gimana ya? Kemudian di Bali gimana sih model yoganya? Jadi kita berdialog dulu sebelum kita menulis. Jadi seperti itu ya. Jadi penting memang untuk menulis itu paling tidak kita bisa berdialog. Misalnya kita membenci seseorang, ya. Kalau kita ngomong begitu saja kita langsung kesalahannya gini. Begitu kita nulis ya, kita akan berdialog. Benar enggak dia begitu ya? Jangan-jangan saya yang salah. Pasti ada dialog seperti itu. Jadi di sini pertama tulisan itu manfaatnya begitu. Begitu kita menulis, kita akan belajar tentang kata. Kita kan harus memiliki kata, sehingga kita harus belajar baca. Ketemu kita kata-kata. Jadi ini timbal balik ya. Jadi kalau mau menulis, membaca semua hal. Ya. Kita membaca dalam tanda petik ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Coba saya tanya pada kalian ya sekarang. Kalian ke kampus, berapa ada pohon Kamboja di kampus? Paham enggak? Berapa ada pohon Kamboja? Berapa ada pohon cempaka di kampus? Ada enggak pohon cempaka? Bagaimana bunga pohon cempaka itu? Kalian sadar enggak bahwa bunga pohon cempaka itu kembang jam 6:30 malam? Kemudian dia mayang jam 6:30 malam laginya. Kemudian paham enggak kalian bahwa bunga cempaka itu dia letaknya di tengah-tengah sehingga dia sembunyi, tidak di ujung ranting. Paham enggak? Enggak kan? Jadi karena kita terlalu banyak, ini kan kita punya panca indera ya. Ini kan sebenarnya jeleknya virtualnya enggak apa-apa situasinya seperti jeleknya kita ini kan dimanfaatkan semua indera kita. Jadi penciuman enggak bermanfaat. Sentuhan enggak. Jadi kita mata aja banyak ya. Banyakan ke mata, telinganya agak terbatas. Jadi itu jadi kita tuh sering sekali apalagi dengan HP kita memiskinkan indera-indera kita sehingga kita mempunyai kemampuan membaca yang terbatas. Jadi pesan saya nih sebagai orang tua sekarang ya, kepada adik-adik, kakak kan saya, kepada adik-adik mahasiswa, ayo kita belajar lagi membaca dengan menggunakan seluruh panca indera kita. Ya, pakai ini ada tangan, ada ini. Jadi kita baca misalnya itu pohon Kamboja, ada batu, ya, ada berapa kalian punya gini pintu gerbang. Pintu gerbang di kampus bagus, indah-indah loh. Jadi kalau kita mengekspos, ya, eksplorasi misalnya pintu gerbang kan akan muncul sesuatu dari bacaan kita akan muncul sesuatu. Ya, jadi coba sekarang baca semua hal di sekitar kita, di pura kita, dari situ akan muncul ide-ide kreatif. Ya, nah kan udah ini sudah selesai nih dengan panca indera. Panca indera ini yang kita pakai untuk membaca. Nah sekarang kalau kita masuk ke mengarang,
Contoh ya, contoh nih kita masuk ke Mengarang, ketika kita masuk ke kampus, misalnya kita anggap ya, kita harus bisa membawa diri kita kepada situasi karangan itu. Sama dengan ketika kalian mau buat tarian tentang bunga cempaka, misalnya. Ya, sekarang bunga cempaka, kalian itu harus bisa membawa situasi diri kita untuk segala sesuatu teks yang kita ciptakan, misalnya tentang bunga cempaka. Ya, jadi bunga cempaka di mana nih? Ya. Bunga cempaka di mana? Di kebun atau di kampus, ya. Jadi kita menjadi bunga cempaka itu ya. Kita menjadi bunga cempaka, kita menjadi bunga cempaka di kebun itu banyak bunga cempaka enggak? Atau di satu pohon. Di pohon itu kemudian kita jadikan bunga cempaka, kemudian kita harus merasakan kita ada di batang keberapa. Ya, batang keberapa, kemudian kelopak kita berapa yang mekar. Ya. Oh, satu ini mekar dulu, habis itu luruh. Ya. Jadi kita harus masuk, jadi ketika membuat tari pun ada teks. Ya, teks itu itulah sastra sebenarnya. Teks yang kita baca dari hasil indera kita, kemudian kita olah dengan logika-logika kita, dengan perasaan-perasaan kita. Kemudian misalnya ketika dia mekar satu, ya, gini kan mekar. Kalau kalian pakai tangan kan ini mekar, pasti begitu. Mekarnya enggak ke sini kan, mekar. Jadi kalau sekedar mekar gini enggak ada bunyinya, mekar, enggak ya. Kalau kemudian dari hati kemudian mekar, pasti lain tangan. Ya. Jadi kemudian kita mekar, pasti tangannya gini, berapa dia mekar? 1, 2, 3, 4, berapa kelopaknya? Gitu ya. Jadi kemudian ketika dia nutup, bagaimana nutupnya? Yang mana duluan jatuh? Jadi kan kita kemudian baru kita kombinasikan dengan pengalaman kita. Ketika dia mekar, apakah dia menunduk, menyapa temannya lain untuk ngajak mekar, ayo bangun, kan? Ya, jadi kita bisa mengeksplorasi ya dengan perasaan kita, dengan logika-logika kita. Ketika kita bangun, kita enggak enak main sendiri. Ya. Ya, jadi itu sederhana. Jadi begitu kita akan mendapatkan teks. Mendapatkan teks ini dari semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Kalau masih nganceng gitu ya, diam ya, apa nih, bingung gitu ya. Jadi kita bisa bertanya pada diri kita. Tanya dulu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan. Ya. Kemudian apa yang kamu bauin. Ya, kemudian kita misalnya oh saya melihat warna yang bagus. Ya. Jadi ada bunga berwarna-warni, pasti begitu dia. Jadi pancing semua, kemudian baru kita tuliskan teksnya. Jadi tidak mungkin sebenarnya kalau menciptakan sebuah karya seni tanpa teks. Jadi teks ini dalam seni secara besar, dia adalah wirase. Dia adalah wirase, rasa yang akan ditampilkan dan akan ditularkan, yang akan dibagikan pada pencipta seni. Rasa yang dimiliki oleh seorang seniman untuk kemudian diciptakan dalam bentuk seni, kemudian yang bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi teks ini sebenarnya dia adalah, walaupun tidak banyak kan kita di Bali yang tidak ditulis ya. Dulu kan ditulis di daun lontar. Kita banyak yang tidak ditulis, tapi akan lebih bagus kalau ditulis, walaupun sedikit. Idenya tuh kita ada proses berkomunikasi lagi dengan diri kita. Tulis sedikit, oh kayaknya begini loh, salahnya gini. Nih, jadi begitu ditulis, itu dia akan menjadi ide dan menjadi teks. Ya, itulah dia adalah spirit. Ya, spirit kalau kita andaikan sebuah makhluk hidup ya, seseorang. Spirit itu adalah roh. Ya, jadi roh ya. Jadi kalau sebenarnya kalau dia tidak ada spiritnya, dia sama aja seperti robot kan. Ya, seperti ini kan. Ini aja gitu loh, tidak ada. Dan ini karena saya pegang tangan, jadi dia masih kan beda. Kalau kemudian tangannya bergerak begini, kan beda dia daripada ini aja seperti ini. Ya. Jadi dia seperti benda jadinya. Jadi kalau tanpa spirit, dan sayangnya nih maaf, banyak sekali teman-teman yang saya lihat membuat karya seni katanya ya, tetapi tanpa spirit, tanpa roh. Roh ini sebenarnya kata kunci dari
Kenapa? Kalau nggak gitu, ngapain sih kalian membuat karya seni gitu loh? Ya, karena dia akan menjadi olahraga. Ya, bahwa tubuh atau benda itu alat yang kita pakai itu adalah penting dilatih. Misalnya sama seperti seorang pemain akrobat gitu ya. Dia terlatih karena dia menjadi alat daripada kita untuk menyampaikan ide ini. Tapi jangan lupakan spiritnya. Rohnya, inti dari penyampaian kita, pesan yang ingin kita sampaikan ini jangan dilupakan. Jangan dia hanya menjadi alat saja. Ngerti ya? Jadi jangan menjadi alat karena gini, kalau alat-alat saja tanpa roh, dia kan tuh menjadi robot, ya, menjadi benda, menjadi keterampilan saja, bukan menjadi karya seni. Karena seni itu kuncinya adalah spirit. Nah, di sini kalau kita lupakan sastra, makanya mungkin banyak teman-teman yang mencari spiritnya ke Mahabharata. Ya, sudah ada spirit yang besar gitu ya. Jadi ke Mahabharata. Kemudian tantri yang seperti saya bilang ke Ramayana, semua di sana. Enggak, bagus juga. Tetapi kan kita artinya konteksnya belum bisa kita masuk sekali ke dalam kondisi sekarang. Jadi itu sebenarnya kemudian ketika spirit-spirit ini sudah ada, sebenarnya yang dilupakan lagi sebenarnya adalah seni teater. Ya, kenapa kalau kita sudah ada spirit ini, maksud spirit, kemudian ada alat yang kita pakai, kita harus punya ibunya. Kalau ini ada bapak, biar ada anak, ibunya harus ada. Mungkin seni teater atau seni pertunjukan ya. Itu kan sama aja ya. Teater ini, Gambuh itu juga termasuk seni teater. Jadi wayang itu juga seni teater ya. Jadi teater ini kadang-kadang kita lupakan. Teater nasional, teater modern, ya modern nggak bisa kita sebenarnya pisah. Karena kita kan bergerak yang di Bali ya dari teater tradisi, tidak bisa disekat begitu saja. Jadi teater ini sering kita lupakan. Jadi ibunya enggak ada, bapaknya ada. Jadi spirit dan ini aja jadi tidak punya ibu dia. Jadi seperti merindukan ibu jadinya dia ya. Jadi terpisah-pisah jadinya karya seninya. Kemudian kalau bapaknya yang ada, ininya jadi aneh ya. Jadi mungkin anak bebinjat ya gitu istilahnya ya, anak yang jadi nakal liar ya. Jadi kemudian kalau keduanya ndak ada jadi malu halus ya. Jadi dia mungkin tiba-tiba muncul kemudian hilang lagi kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya menurut saya tentang kenapa pentingnya teks ya. Teks kemudian sastra. Ndak apa-apa, kita mulai aja dari hal yang sederhana. Mau buat tari apa? Ya kemudian baca tentang itu, baca aja tentang, sekarang kan banyak di internet ya, misalnya tari angsa gitu ya, buat tari angsa, baca karakternya angsa, tari cicak, baca karakternya cicak, kemudian kita harus memasukkan, tapi gini, jangan jangan cuman bilang gini, saya cicak gitu ya, harus ada di sana ngapain dia cicak suara kebenaran. Berarti ini ada hal yang ingin kita sampaikan. Ada pesan yang ingin kita sampaikan lewat karya seni. Jadi gimana sih suara kebenaran itu? Jadi kita bisa berpikir seperti itu. Berarti di sini tariannya adalah kita lebih banyak ke bunyi. Ya. Jadi bunyinya kita bermain bunyi dengan tubuh gitu ya. Jadi kita paham seperti itu. Jadi dalam menciptakan karya itu jangan yang netral, misalnya pergi ke bandara. Itu enggak ya, pergi ke bandara dengan waktu sangat cepat, selamat dan sukses. Jadi harus ada yang inti yang ingin disampaikan dalam sebuah karya. Ya itu, ngerti ya? Jadi itu dulu. Kemudian sekarang kenapa saya cemburu nih dengan teman-teman seniman tari ini? Ya, karena saya sebagai sastrawan, walaupun juga seorang teater ya, sebenarnya yang lebih membuat saya cemburu lagi adalah para pemusik. Kenapa? Karena gini, ketika kita menciptakan sebuah karya seni, anggap ya, kita menciptakan dalam tanda petik ini, penciptaan kecil ya. Ini kan sebenarnya kita tidak menciptakan dalam hati yang sesungguhnya, tetapi kita sedang merubah, mentransformasi ya
energi-energi yang sudah ada. Jadi ini kan sudah banyak nih energinya ada, gerak-gerak ini sudah ada, gerak cicak sudah ada, itu semua sudah ada. Kemudian kita tinggal mentransformasi ini, membuat dia dalam bentuk yang baru sesuai dengan ide kita. Kan dia, jadi cuman mentransformasi ini ya. Nah, bayangkan kalau seorang teater kayak saya, mungkin sama dengan seorang penari juga ya, yang dipakai alat itu kan tubuh kita sendiri loh yang kita pakai ya. Teater lagi dengan kata-kata semuanya dirinya. Bahayanya di sini kalau salah kita ya. Kalau penari yang salah ya. Penari yang salah itu bisa jadi sombong karena tubuh dipakai ya. Langsung tubuhnya. Kalau kita terus mengangkat diri ya, mengangkat kemudian dadanya terangkat, kemudian kita jalan juga gitu, tidak noleh kiri kanan, lupa ya. Lupa kita sedang suap jadi penari, enggak di atas panggung nih. Sudah terbiasa gitu ya. Jadi teman kita pasti bilang kita sombong. Karena enggak noleh dia jalannya gini ya. Ya. Kemudian kalau kita terbiasa nari oleng, ya kan itu ramah agak memancing kumbang ya biar mengisap sari. Terus kita begitu gitu kan. Jadi kalau kita terus terbawa, kita dianggap deh gendut. Ya. Jadi ini sebenarnya ini teater ini lebih parah. Ini karena dia kata-kata juga. Perilaku kata-kata, ya gerak tubuh. Jadi tari ini nanti begitu juga nanti kelemahannya dia kalau teater, dia kelemahannya di suara nanti di bunyi ya. Tidak semua bahasa dipahami oleh bangsa yang lain. Jadi kalau tari bahasanya karena gerak pasti lebih dipahami. Nah, kalau musik yang saya bikin iri itu, ketika dia seorang pemusik itu, ketika dia menggambel itu sudah ada 3 tahap meditasi yang dia lakukan. 1, dia meditasi dengan tubuhnya sendiri, sehingga tangannya siap untuk memegang alat, kemudian memakai alat ini memegang itu untuk memukul itu. Jadi kalau enggak terbiasa itu enggak bisa. Kemudian dia sudah tahu alat ini sudah jadi alatnya. Misalnya gini. Kenapa saya bilang sudah jadi ya? Jadi misalnya kalian suling. Kalau tiup aja suling itu pasti ada bunyi yang akan mempengaruhi kita. Itu sudah jadi. Nah sekarang pemusik ini mengalami sekian kali meditasi. Sehingga biasanya pemusik itu pasti lebih pendiam daripada seorang dramawan, seorang sastrawan. Dia akan pemusik itu karena dia menghadapi panggulnya, jadi dia sudah lebih dulu berdamai. Kemudian ini gitu. Jadi tentu di sini nanti seorang pemusik juga harus berlatih sekarang nanti untuk bicara, untuk membuat teks ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya banyak sekali bagi saya sebenarnya penciptaan karya seni, penciptaan dalam tanda petik yang kecil ini adalah merupakan transformasi energi dari yang sudah ada di alam semesta, kemudian yang kita menjadikannya bentuk yang sesuai kita inginkan. Nah, saya akan kasih tip penciptaan ya. Tip, agak serius nih sedikit ya. Tip penciptaannya itu ada termuat dalam Buana Kose. Dalam lontar Buana Kose nih ada konsep penciptaan itu dimuat, itu yang dalam bagian namanya basma mantra. Di basma mantra itu kemudian diberikan rumus-rumus gimana seorang pendeta ya membasme dirinya di situ, membunuh ya, melakukan proses peleburan terhadap tubuhnya sendiri, kemudian menghidupkannya agar beliau bisa menjadi pencipta. Jadi di situ nah ini yang saya ambil di sana adalah gini. Pertama yang harus dilakukan adalah ini, catat nih bagian pentingnya ya. Pertama yang dilakukan, ini tubuh kita nih yang secara garis besar itu kita punya apa? Pikiran ya. Punya pikiran, kemudian punya tubuh fisik ya. Tubuh fisik dan kita punya jiwa. Nah, ceritanya gini. Nih. Misalnya nih botol atau isi cap ya. Ini. Jadi ini kue. Kue ini kan kosong. Kotaknya kita anggap kosong ya. Kita anggap kotaknya ini kosong.
sulap dulu ya, ini kotak kosong. Kotak kosong, kemudian jiwa masuk. Set, jiwa masuk. Tang. Ya. Ketika kotak ini kosong, dibuang deh. Apa ini kotak kosong nih gitu ya. Ya. Ketika jiwa masuk, teng. Ada yang berkepentingan ya. Ada yang berkepentingan, ada jiwa di dalamnya. Ada jiwa di dalamnya. Jadi nanti tubuh kita yang sudah masuk jiwa itu ada punya tiga kecenderungan. Tiga kecenderungan kalau dia lepaskan ini jiwa, dia akan menjadi pikiran. Dia tertanamnya dalam pikiran yang abstraknya ya. Jadi pikiran itu akan punya kecenderungan saya bisa. Dia akan mengambil karakternya jiwa. Karakternya jiwa itu dia tidak terlukai oleh senjata. Jadi dia bisa sekenya besar sebesar-besarnya. Tidak terbasahi, kan sudah tahu ya itu ya. Jadi karakternya jiwa itu. Kemudian dia menjadi pikiran, dia karena pikiran ini abstrak. Ya. Dia mengambil pura-puranya jadi jiwa dia gitu. Padahal itu tipuan. Ya. Jadi pikiran merasa bisa, ya paling bisa. Coba sekarang saya merasa jadi siapa namanya Kamala ya. Yang jadi yang wakil presiden, kan sekarang ada wakil presiden yang terpilih di Amerika. Saya bisa membayangkan diri saya jadi wakil presiden yang baru itu loh. Itu buat tangan kan. Jadi kita bisa membayangkan, jangankan wakil presiden yang baru terpilih jadi Betaro, kita bisa membayangkan ya. Jadi kita, saya anggap diri saya jadi Dewa Siwa gitu. Saya kan ya. Jadi maaf nih, jangan ada yang tersinggung ya. Jadi itulah pikiran. Pikiran itu dia bisa menjadi sangat, dia akan menjadi merasa bisa ya. Jadi bisa ini, bisa itu, pokoknya semua bisa. Tapi kalau terlalu banyak dengan pikiran memang akan menjadi cerdas, tapi juga menjadi sombong. Jadi sombong, angkuh gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman tuh nanti saya tunjukin kalau narinya dengan pikiran gimana. Kalau dia pikiran aja itu akan menjadi kemabukan. Makanya di Bali kita di dalam ajaran agama Hindu ada Sapta Timira 7 kemabukan pikiran. Jadi merasa ini. Jadi pokoknya merasa aja. Itu memang kelemahannya pikiran. Nah, kelemahan tubuh kan ini tubuh nih. Tubuh kita walaupun diisi jiwa, kita tidak bisa melompat jadi Betara Siwa langsung ya. Kita tidak bisa, jangankan jadi Betara Siwa ya. Saya jadi anak nomor 3, mau jadi anak keempat nggak bisa. Ya, saya sebagai anak mau nyalip bapak saya nggak bisa. Atau jadi pembantu saya nggak bisa. Kita tidak bisa melompat. Kita punya keterbatasan dengan tubuh ya. Kita punya keterbatasan melompat aja, jalan aja ke sana capek. Kemudian kita mau tidak pakai baju aja boleh, bermasalah, berhadapan dengan lingkungan. Ya, kemudian kita pakai baju jelek, tetangga marah. Kamu bajunya robek. Kan? Jadi tubuh ini membuat dengan indera-inderanya itu kita membuat kita bermasalah. Kita akan selalu mengeluh kita. Ya, mengeluh kita, aduh, hadis yang lapis. Ya. Aduh, sekarang Covid gitu kan. Enggak dapat proyek, itu tubuh kita ini yang mengeluh ya. Karena tidak bisa mengikuti pikiran yang harusnya punya uang sekian gitu ya. Jadi tubuh ini makanya dibilang tubuh itu musuhnya 6. Sadripu. Jadi sadripu itu, jadi kan tubuh ini seperti dia musuhnya itu enggak kelihatan. Musuhnya itu enggak kelihatan, itu indria-indria itu. Itu dia makanya dibilang seperti ular. Ular ya, yang membelit bisanya semua. Jadi dia ada dalam tubuh kita. Jadi misalnya pingin makan, pingin punya HP baru gitu loh. Ya, kemudian pokoknya semua keinginan yang menimbulkan rasa iri, marah ya. Jadi makanya kalau dalam filosofi ini, kita bicara filosofi ya, kalau sudah bisa mengatasi, boleh, kita kan masih hidup nih, kan masih punya tubuh, makanya Dewa Siwa itu dipakai aksesoris saja. Jadi ular itu kan ada dalam tubuh kita ya. Ular ini ada, itu dianggap sebagai aksesoris saja, dipakai gantungan, dipakai tempat duduk gitu ya. Jadi karena kita hidup ini kan, hidup ini adalah memang bertubuh. Kita memang nggak bisa kita mengingkari bahwa kita bertubuh, tapi bagaimana kita mengelola tubuh,
Bagaimana kita memakai tubuh itu cuma sebagai alat. Kemudian pikiran itu diandaikan sebagai macan. Dia kan raja nih, Raja Indria, dia macan, ini rajanya hutan ya. Kalau tubuh kita ini kan hutan belantara ya. Jadi kalau rajanya hutan itu udah kita, makanya Dewa Siwa itu menuntun. Didudukin. Kan duduk di atas gini atau dituntun. Jadi singanya didudukin, dipakai tempat duduk. Jadi macannya itu pikiran ini dan tubuh ini harus ini dipakai hiasan, dipakai alat, ini dituntun. Nah, dalam Buana Kosa juga seperti itu. Jadi teorinya dalam Buana Kosa itu ketika kita menciptakan pikiran ini ya, pikiran yang ada di kepala kita harus dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi pikiran harus dimasukkan ke dalam tubuh. Jangan biarkan, kalau kalian mikir aja pasti tidak jadi-jadi karyanya. Jadi masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau ininya rumusnya itu pikiran itu kalau kita anggap pikiran itu api, ya, Brahma itu dia. Kalau apinya itu kita masukkan ke dalam air. Tubuh itu air ya. Pikiran itu kita masukkan ke dalam tubuh. Jadi dipadamkan dia. Apinya padam dia. Disiram dia dengan air, ya. Kemudian hatinya di sini ada roh kita. Roh kita ada namanya di hulu hati, ya. Ya, selain pikiran, selain tubuh, yang satu roh kita katanya purinya di sini. Dia ada namanya puri atma di hulu hati. Ini di tengah-tengah ada cekokan ini. Kalau kita misalnya sakit ya, kalau sakit hati pasti sakit di sini, gitu loh. Itu biasanya kalau kita sakit atau lelah, ya biasanya kita baru secara tidak sadar berlindung pada dia, narik nafas. Itu artinya kita berlindung pada beliau itu. Jadi di sana letaknya sebenarnya puri atma. Walaupun saya tidak tahu bentuknya ya, tapi katanya menurut sastra disitulah letak puri Brahman. Puri Atman. Kalau kita diam di sana jongkok di purinya, masa enggak dikasih makan sih gitu. Jadi konsepnya tuh, ayo kita belajar untuk mengenal dulu purinya, kemudian ayo kita tungguin beliau di sana. Jadi kalau sudah ditungguin, masa sih enggak dikasih gitu loh ya. Jadi masuk kan, ayo kita pakai ini dulu. Coba dirasakan, biasanya caranya ngerasain gini. Rasakan di ulu hati, kalau dalam bahasa sastranya dibilang Padma Ardaya ya. Jadi rasakan ulu hati itu biasanya gini. Kalau kita sudah ngerasa kok ada yang tis, teduh, kalau bibir kita kayaknya mau senyum gitu loh. Artinya kita udah di sana. Ya, jadi ini dulu masukkan ke tubuh, kemudian hatinya ini, kemudian tubuhnya ini kemudian dianginin, ya gitu ya. Jadi kalau kita anggap ini itu angin ya. Jadi diangin, jadi apinya itu kena angin ya. Jadi kan bergelombang ya, sehingga alatnya ini kita gerakkan, kemudian ininya hulu hatinya itu ini dipanaskan. Jadi penciptaan itu tercipta, makanya dibilang ketika air bergelombang akan muncul penciptaan karena udara itu kita anggap siwa ya. Siwa itu kita anggap itu sudah diciptakan itu kan ini. Jadi itu aja kuncinya sebenarnya kalau dalam tubuh kita bisa seperti itu. Jadi kita harus tundukkan ini, kemudian gerakkanlah tubuh kita dengan hati yang kreatif gitu. Jadi itu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang terkait dengan tari, silakan. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu moderator ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Bapak Ketut Saryade yang menanyakan tentang Ibu sudah sering terlibat di teater. Bagaimana kiat-kiat Ibu dalam menjiwai naskah yang tertulis untuk diceritakan di atas pentas? Kemudian apakah ada kesulitan bila mementaskan teater dengan naskah yang dibuat orang lain? Terima kasih. Satu-satu ya, langsung. Oke, Pak Saryade nih teman saya ini dulu, sama-sama di Sanggar Putih dulu ya.
sama seperti penciptaan yang saya bilang tadi, di teater itu kan sekarang itu juga peran itu juga harus diciptakan. Peran itu diciptakan lewat ininya teksnya itu, jiwanya itu adalah dialog. Ya misalnya nih, kan ada teks, saya sekarang jadi misalnya Panbalang Tama gitu. Ada teks tentang Panbalang Tama. Kemudian ditulis oleh si A. Kita kan ketika ada teks, artinya kita sudah punya jiwa yang kita pakai untuk menjadi dasar dari teater. Teater itu gerak, suara, mimik, ya, mimik, gerak dan suara. Jadi ada 3 ini. Jadi apa yang pertama adalah kita harus paham dulu isi daripada dialog Panbalang Tama. Misalnya Panbalang Tama dialognya gini. Weh, dadi tengai-tengai gen megae gitu. Kan weh dadi tengai-tengai gen megae. Weh dadi tengai-tengai gen megae ini kan kita harus paham konteksnya dulu. Apakah dia ejekan? Apakah dia ejekan? Apakah dia diucapkan dengan gembira, ya, dengan sedih, ya, atau dengan marah? Jadi kalau sudah kita ketemu itu, kemudian baru kita jiwai. Misalnya saya pakai misalnya sekarang ngejekan. Kalau ejekan itu, kalau gembira dulu ya, gembira itu hati kita buka. Jadi semakin gembira semakin buka, ya. Weh, gitu dia. Weh, ada tengai mara bangun, gitu dia. Ini membuka. Weh, ada tengai mara bangun. Kalau dibuka lagi, weh, ada tengai mara bangun. Gitu. Buka lagi. Wah, adik. Jadi bisa begitu ya. Jadi kalau kita anggap dia marah, kita tinggal naik ini, mewakili pikiran. Dari ulu hati ini kita naikkan. Weh, adik tengah-tengah pada bangun. Naik lagi. Wah, kalau kita sedihkan, wah, adik tengah-tengah pada bangun. Urunin lagi. Wah, adik tengah. Seperti itu ya. Jadi itu kan baru saya tiga model karakter yang kita harus paham ya, yang kita harus pilih untuk mewakili daripada peran, sebuah peran. Jadi ingat gini, peran itu kita melihat teksnya tuh jiwanya adalah di karakter tokoh. Seorang tokoh itu ada tersendiri ya. Jadi dia itu aktingnya dia sebagai apa, karakter tokoh. Kemudian ada juga situasinya. Seorang, kan itu dijelaskan di sana, seorang lelaki. Ya, seorang lelaki umur 40 tahun. Beda dengan seorang lelaki petani, kepala sekolah, seniman, politikus, pendeta. Itu akan berbeda karakternya. Kemudian situasinya sekarang. Seorang lelaki umur 40 tahun atau seorang perempuan, saya anggap 40 tahun, 50 tahun. Seorang perempuan umur 50 tahun yang kehilangan, misalnya kehilangan jarum, ya, atau kehilangan jarum, beda dengan politikus, ya, kehilangan jarum beda dengan seorang penjahit, ya. Kemudian seorang perempuan umur 40 tahun yang kehilangan uang 10.000, beda lagi, ya. Seorang perempuan yang kemudian kehilangan kekasihnya, beda lagi. Jadi itu menurut saya, itu dulu. Kalau belum puas silahkan ditanyakan lagi. Pak Tut Saryada gimana? Bisa dipuaskan Pak Tut? Yuk ada lagi, silahkan. Masih kurang puas. Ayo penciptaan, yuk kita ciptakan apa gitu loh. Diskusi, yuk. Ada lagi adik moderator? Kalau enggak ada, saya ada ganggu banget nanti. Kalau masih belum ada, nanti bilang ya saya kalau sudah ada yang masuk ya. Ya, kasih tahu ya kalau enggak. Bu narasumber boleh ya? Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Saya mendapatkan banyak hal nih tentang pencerahan Ibu pada pagi hari ini. Nah, fenomena yang terjadi bahwa seperti halnya penciptaan seni Bali ini, terutama dalam bidang seni karawitan, ya, ada kecenderungan dan gejala menunjukkan bahwa
anak-anak itu kurang, ini fenomena Bu ya, anak-anak itu dalam proses berkarya itu kurang mendasarkan pada pendekatan hati, ya Padma Hridaya tadi, tapi lebih mengutamakan pada aspek rasional, sehingga karya-karya mereka itu cenderung menggunakan olah pikir daripada olah rasa. Nah, hal ini misalnya dalam proses penciptaan musik melalui program-program musik digital, kemudian dengan Portiloop, dengan apalah. Nah, sehingga secara hasil, kalau ini tidak didekatkan lagi dengan roh Padma Hridaya tadi itu, nah maka hasil yang secara musikal yang dihasilkan itu hanya akan bermain rumus. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap fenomena ini, Ibu? Ya. Terima kasih, Bu. Semua nih Pak Dekan ya. Ya, gini, sebenarnya fenomena yang seperti ini terjadi hampir di semua bidang seni, ya. Termasuk seni sastra juga. Ya. Banyak yang teman-teman sastrawan katanya sekarang yang kemudian mengumpulkan kata-kata saja, kemudian membuatnya menjadi puisi. Ya. Jadi sebenarnya gini, ini kembali lagi kepada tujuan seni itu diciptakan. Ya. Pertama, bagi Tiang, penciptaan seni itu, berseni itu, menjadi seniman itu adalah proses yoga. Jadi yoga sebenarnya kita semua yoga, yang kemudian yang hasil yang kita inginkan adalah kita mendapat kebahagiaan. Jadi kalau kita melakukan yoga berkesenian, yang hasilnya adalah kita mendapatkan kebahagiaan, dan yang mendengar atau menikmati juga akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekarang gini, kalau kita sekarang pakai ini kan alat nih, alat musik ini alat ya. Jadi kan ada nada-nada. Biasanya gini, kan yang bilang ketika zaman penciptaan itu yang pertama yang kita pahami di dalam tubuh kita pertama adalah napas. Napas kita, yang namanya hidup itu pasti napas kuncinya. Di luar nih baru kemudian indera-indera kita ada bentuk, warna, bunyi, bau, rabaan. Ya, jadi itu. Jadi di sini ini ada kok ininya, misalnya di musik harus dipahami nih. Jadi musik kalau kita pakai vokal anggap ya, A, I, U, E, O. Pasti paham harusnya, mungkin ini harus kembali diajarkan ya, bahwa ada rasa-rasa vokal itu yang berbeda. Misalnya vokal O. Kalau di Bali nong gitu sayang, vokal O itu akan memberi sesuatu pada kekuatan. Nah, lagu Indonesia Raya itu pasti dia dipakai Indonesia. Jadi O itu dan U itu adalah sesuatu bunyi yang rasanya, rasa inti spiritnya itu adalah kuat, besar, ya, hebat gitu ya, kuat, besar, hebat dan menjangkau. Mi itu adalah gembira. Trilili pasti gembira rasanya gitu. Jadi mi itu kemudian jenis-jenis suara yang mi ini akan memberikan kecenderungan krecek-krecek ini kalau Pak. Itu pasti dia gembira dia. Mi dia. Jadi kemudian harus dipahami ini kemudian itu sedih. Jadi kalau ini sudah dipahami Niki, memang kita tidak akan bisa selalu dengan nada itu, dengan vokal itu saja. Tetapi paling tidak dengan nada, dengan vokal itu kita bisa memperkuat rasa. Nah, kemudian dengan anak-anak yang ini mekanis itu ya. Jadi kan ada pikiran, ada yang juga teknik aja. Kan ada bedakan antara ide, biasanya kalau dia ketahuannya, kalau dia pikiran aja biasanya munculnya di gini, diketukan, di keruwetan, di nada-nada pilihannya, ngedang kesaktian tuh. Ya, jadi orang akan dibuat kagum kalau dia dengan pikiran aja, kita akan kagum. Ya, orang yang terkagum adalah orang yang teknis pikirannya lebih rendah. Kalau niki pun sakti aja niki pikirannya ya tidak kagum cenik gak itu gitu ya. Itu kalau dengan pikiran orang akan dibuat kagum. Kalau dengan tubuh ya, dengan tubuh dia mendayu, dia orang akan terpesona. Ya. Iya dulu wong aja kangen ngeling ya. Men kayak cara galuh liku tekeng ya.
cek uber aja kan milah joget kan nggih. Joget cek uber milah nah dangdut kan semua orang goyang itu. Maksud terpesona TikTok gitu nggih. Terpesona orang, kedaut orang, tetapi tidak akan membuat bahagia. Niki kuncinya. Dan orangnya itu pun nanti dia takutnya niki gini, yang dengan pikiran dia akan makin mabuk, ya, dia akan merasa dirinya hebat, sakti. Niki ada kesenjangan antara kenyataan. Kemudian yang dengan tubuh, dengan fisik, orang kemudian seperti orang akrobat kan fisik itu, ya, orang kagum dia akan merasa dia akan terjebak pada itu, akan membuat orang kagum terus gitu. Jadi terjebak dengan perannya tidak akan bahagia. Jadi banyak mungkin yang dengan fisik banyak akan punya penggemar ya, dicintai, kelulut ya. Kemudian yang ini banyak mempunyai pengagum. Jadi nikah aja dulu. Jadi kembali lagi pada kita sebenarnya tujuan kita menciptakan karya seni napi sih. Mungkin nikah yang diajarkan dulu ya pada anak. Ayo bersenang-senang, ngai pang diri kita bahagia. Kalau kita sudah bahagia memainkannya, mungkin yang mendengar musik itu pasti akan bahagia. Ada loh bahagia yang sedih. Kita membuat nada yang sedih, tapi penonton ya pendengar itu sedih tapi bahagia. Dan mungkin seperti ini, mudah-mudahan puas nih Pak Dekan nih harusnya yang bicara. Ini maksudnya hubungannya dengan fenomena ke depan kan ini supaya kita bisa mengarahkan anak-anak itu supaya hasil karya itu bersifat monumental, tidak hanya bersifat sesaat itu loh. Walaupun kita bisa memenuhi kebutuhan kita sesaat, tapi harapan kita hasil-hasil karya dari anak-anak akademis ini mestinya bisa monumental. Karena seperti di musik itu kita sudah memiliki landasan, Ibu. Landasan dimensi skala bahwa setiap dewa dalam kosmologi Lothar Prakompa itu kan Pancatirta Pancageni sebagai sumber timbulnya nada-nada yang bisa kalau itu dipahami ya akan muncullah rasa-rasa untuk bisa ditebarkan auranya kepada audien itu. Yeah. Mungkin gini, yang pertama nih kan mungkin yang paling dasar sekali yang karena mencarinya di filsafat kan di dasar sekali di napas dulu. Ya, di sesuatu yang napas nih kan tidak terlihat suaranya pun tidak ada ya. Kalau napas yang halus kan tidak ada ya. Dari sini kemudian baru ke suara yang lebih murni. Kalau kita bicara aja tentang suara aum. Ya. Suara a, u, Ya. Jadi Nika mungkin harus dipahami kapan kita membuat suara yang a menjadi ang, menjadi ah. Jadi suara jadi ang ah. Jadi suara a aja dulu kemudian kita menjadi menjangkau ya. Kemudian kita masuk beryoga ke dalam diri kita. Makanya kalau misalnya mantra kalau nikah pasti tubuh kita, semua tubuh kita dia. Sebelum kita bicara tentang napi dana istilahnya dewata nawasango. Ya, sebelum itu aja dah dulu. 3 dulu, dipahami betul. Nanti tentu akan berkembang suara yang dewata yang mana mau diginikan. Ya. Yang dominannya nanti kita sesuai dengan karakter karya seni yang akan diciptakan. Kenten sih menurut yang. Kalau ada yang perlu ditambahkan, tambahkan. Nika dumun diajak dulu paham dumun di suara aum 2 niki aja 3 niki dulu yang ini kan niki kalau di sini kan dibilang ngumbang ngisep ya. Tapi kan ada juga kan juga niki belum lagi kita bicara tentang ketukan. Kemudian dinamika, kemudian elog-elogannya belum lagi bicara kan niki banyak sekali yang bisa, tapi satu hal jangan dilepaskan dari hati nih. Niki yang akan boleh dia istilahnya ngigel, tapi Niki harus ada terhubung. Nika pun yang bilang kalau di teater Niki misalnya, coba bisa membedakan antara ketika saya bicara dengan berkarakter dengan perasaan, dengan pikiran atau dengan tubuh. Misalnya saya menangis kan. Kalau menangis kan dengan pikiran agak sulit, pasti dia dengan tubuh. Ya, kita nangis, Nika tubuh. Ini ke tubuh. Kalau saya nangis dengan hati, saya tinggal turunkan. Beda.
Kemudian saya sekarang marah dengan pikiran dan marah dengan hati, ya beda, dengan tubuh beda. Kalau saya marah dengan pikiran, ini bawa ke sini. Tidak ada di sini. Apa yang kamu bilang? Kamu! Itu dia, ini kepikiran. Kemudian kalau saya dengan tubuh, saya akan gini. Pernah yang gini. Enggak! Itu dia ya. Kalau saya dengan hati, saya naikin. Kamu apa? Beda. Jadi pencapaiannya juga kan beda. Jadi nikah juga yang terjadi dengan musik juga. Nanti kalau dia gong, ya gong nikah kan keras, pasti orang ngaget-ngagetin nih kan, nengil lelean kan. Tapi mana gong yang dengan hati kita ketahui kok. Yang kalau mendengar misalnya orang menggambel, nah niki pun nepak niki pun dengan hati. Kalau lain nikah dengan deng deng, gitu lah kenten. Semua. Ya. Semua Bu. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Dekan kita dan respon yang sangat baik dari pemateri kita hari ini. Langsung saja ada pertanyaan dari mahasiswa yang akan disampaikan langsung oleh Arianti, mahasiswa dari Bali. Disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Sebelumnya selamat siang, Ibu. Selamat siang juga. Ya, Tiang ingin bertanya, Niki karena topiknya mengenai penciptaan di masa ini, Tiang mulai melihat mungkin mulai tercipta karya-karya yang pementasannya dipentaskan secara virtual seperti ini ke Ibu. Mengingat masa pandemi seperti ini kan banyak protokol kesehatan mungkin untuk pementasan secara langsung tidak memadai seperti ini ke. Nah, apakah dari pementasan secara virtual ini nantinya ada implikasi atau pengaruh terhadap seni itu sendiri, Bu? Mengingat misalkan sebuah pementasan Nike kan ada hubungannya erat sekali dengan penonton. Biasanya kita kalau menari ditonton langsung Nike rasanya lebih berbeda begitu Bu daripada kita misalkan membuat video terus dipentaskan atau di live streaming seperti Nike kan berbeda rasanya. Nah, menurut Ibu Punapi pendapatnya masalah Niki karena Tiang banyak sekali melihat mungkin seniman-seniman Nike berkarya secara virtual seperti Nike. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Niki kan kalau virtual itu sebenarnya itu kan cuma media. Ya, karya seni, penciptaan seni ini kan seharusnya tetap pada koridornya wirase, wiraga, wiramo. Jadi nanti media nanti memang ada karya seni yang diciptakan misalnya dengan memadukan alat saja, ini kebeda ya, bahwa karya seni yang kemudian direkam ini kan alat yang dipakai. Jadi sebenarnya diciptakan dulu karya seninya. Karya seninya diciptakan, nanti alatnya itu pun juga punya karya seni sendiri. Jadi memadukan sekarang kan seorang yang seorang praktisi virtual ya. Jadi dia punya keahlian sendiri yang juga punya seninya. Ini yang digabung. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bandingkan, kalau kita anggap bahwa semesta raya ini adalah Tuhan, bahwa yang nyata kita ini adalah bagian daripada Tuhan. Sebenarnya karya virtual ini sebenarnya mayanya, istilahnya maya, ada dunia sana, ini mayanya, hidup mayanya itu di sini. Jadi kalau kita misalnya nyebutnya Ganesha gitu ya, putra Tuhan adalah Ganesha, ini virtual ini sebenarnya bentuk maya, ya, bentuk maya, tapi sebenarnya dia adalah yang ada dulu adalah karya seninya yang sejati itu diciptakan dulu. Jadi walaupun dia secara virtual gitu, walaupun dia hanya direkam, seharusnya dia karya seni, karena di sini kan kita tidak menciptakan karya seni tidak ada kaitannya dengan penonton. Ya, tidak ada karya seni itu wiraga, wirama, wirasa itu loh. Jadi tidak terkait. Ketika kita menjadi karya seni itu kaitannya dengan penonton, itu masuk pikiran lagi. Ya, masuk pikiran, kemudian masuk tubuh lagi. Jadi itu kita tidak murni lagi sebagai yoganya. Yoga itu dengan diri kita sendiri dan dengan teks.
dan dengan ide yang ingin kita sampaikan. Jadi Niki, virtual ini adalah hasil gitu. Hasil yang sudah jadi, kemudian ini adalah alat untuk mengkomunikasikan karya. Beda dengan nanti kita yang belum bicara tentang seniman virtual ya. Seniman virtual kan dia dengan alat digital dia menciptakan sebuah karya seni. Niki kita kesenian yang ditampilkan secara virtual. Mungkin Nika dulu kalau masih belum mengerti silahkan. Itu kalau Pak Dekan atau guru-guru yang lain, dosen-dosen ki banyak di sini para senior ki silahkan bisa nanggapi biar nak dari tiang mantan. Pengalamannya pasti lebih banyak kan. Oke, dari siapa lagi? Ada? Silahkan Demun. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa juga, di mana mahasiswa ini merupakan duta literasi yang menggagas ngutip yang pertama dulu. Mahasiswa ini adalah Vicky Adelia. Untuk waktu bertanyanya disilahkan. Selamat pagi, Ibu dan seluruh peserta ngutip 2 hari ini. Apa suara saya terdengar? Suara sudah, wajahnya yang tidak terlihat. Ya, silakan Vicky. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputu Vicky Adelia. Terima kasih juga kepada moderator telah memperkenalkan. Ibu, saya ada pertanyaan sedikit. Banyak karya-karya dari penari ataupun seniman-seniman lain itu sudah berlandaskan dengan literatur, daftar pustaka, daftar kajian yang kuat, sastra yang kuat. Namun pada penerapannya banyak seperti terlihat gerakan yang lumrah digunakan. Adapun usaha-usaha untuk membuat karya itu berbeda juga terkadang mengingatkan kita pada ciri khas dari orang lain seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Apakah ada tips kepada kami para pencipta tari ataupun yang lainnya untuk membuat ciri khas dari diri sendiri itu melekat pada karya yang kita hasilkan? Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Adik Vivi, bagus sekali pertanyaannya untuk kita semua ya, mungkin untuk teman-teman adik-adik di ISI juga ya. Saya juga sering berhadapan dengan teman-teman yang misalnya sudah seniman yang sudah termasuk ya mumpuni ya, masih sering berhadapan dengan hal seperti itu ya. Jadi di sini kan ide yang menjadi ya kuncinya adalah di ide yang menjadi wirase dari karya seni itu, penciptaan. Jadi di sini pisahkan ya, ide dia berhenti sebagai, bisa saja idenya bagus ya, bisa saja idenya teksnya bagus, tetapi kemudian ketika dia masuk ke dalam penciptaan apakah isu tari atau teater atau musik, dia di penciptaan di karya seni-senimannya ini enggak ya, jadi dia enggak masuk ya. Jadi ada penciptaan di teks gitu ya. Ada penciptaan memasukkannya kemudian ke penciptaan karya seni ini. Jadi kita anggap sudah misalnya Mahabharata, gitu. Teksnya kan sudah bagus ya. Teksnya sudah bagus. Di sini kita memerlukan bagian dari Mahabharata yang mana, yang sebuah karya seni itu akan menjadi perlu kita ciptakan kalau dia unik. Kalau masa kita ciptakan yang sudah ada sih gitu loh. Masa kita buat Ramayana yang sudah dibuat dulu menjadi itu. Kita harus berpikiran bahwa kenapa kita menciptakan menawarkan sesuatu yang baru. Itu yang harus diginikan. Kalau tidak sesuatu yang baru ngapain? Mudah ngalih gawe. Ya. Jadi kita harus menemukan di teks itu. Kita harus cari-cari di teks itu yang kemudian yang mana kita anggap menarik, kemudian yang kita bisa olah lagi dengan diri kita. Misalnya nih contohnya. Kan Ramayana itu panjangnya. Misalnya ketika Barata kemudian mencari kakaknya. Ya, mencari kakaknya untuk mengajak kembali dia. Barata kan tidak mau menjadi raja ya. Kemudian dia cari kakaknya untuk untuk menjadi raja. Kemudian kan dikasih terompah ya. Nah, terompah ini kan sesuatu yang kita bisa, oh ini perwakilan loh. Perwakilan raja, kenapa
alas kaki, kita bisa mainkan dengan konteks yang berbeda. Wah, apa sih simbol pijakan kaki itu? Jadi ini kita kemudian bisa, kemudian sepatu, perkembangan sepatu, pengembangan alas kaki mana? Kemudian dia ada menjadi tajok. Jadi kita loh yang harus kreatif, tentu di sini kita harus banyak bergaul, kemudian banyak mengembangkan diri dengan dengan hal teks yang kita hadapi. Kalau kita tidak melihat, tidak banyak melihat, tidak banyak berdiskusi, mungkin kita tidak akan terpancing untuk melihat sesuatu yang unik. Kita merasa itu unik, tapi ternyata sudah dibicarakan banyak. Gitu. Jadi kita bisa, sekarang kan sudah sangat banyak ini di internet, gampang sekali ya, Ramayana gitu ya. Ramayana apa? Kita cari aja tokoh Surpanaka itu gimana sih? Kenapa sih gajah Erawata itu, kenapa sih gajah itu ternyata kepalanya 3 atau menjadi 33 itu kenapa? Karena dia dinaiki oleh 33 dewa. Jadi banyak sekali yang bisa kita cari dan kita kembangkan. Nah, itu baru di takaran penciptaan karya seni sebagai teks. Beda nanti ketika memasukkan teks ini ke dalam wiraganya, di wiraganya ini, di wiraganya karya seni yang lain. Jadi istilah alih ya, alih gini, alih media ya, dari karya seni teks ini masuk ke karya seni ke gerak. Itu beda lagi, itu jadi harus menyatu dulu ininya, yang akan membuat tarian itu harus nyatu ya. Jadi paham dulu, oh ini loh gininya, ininya rasanya gini loh. Oh Airawata tuh langkahnya gini loh. Dia munculnya kayak ini loh. Dia adalah anaknya ini loh. Oh dia menjadi kerajaan kendaraannya Dewa Indra waktu perang loh misalnya. Seperti itu. Jadi di sini mungkin pertanyaannya agak lupa saya dikit. Jadi mungkin bagaimana caranya mensiasati kan gitu. Jadi banyaklah baca dulu, banyak dari segala sumber, kemudian nakal sedikit ya. Jadi pancing kenakalan itu, tapi jangan keluar ya. Jadi kalau saya biasanya ngajarin anak-anak, kata kuncinya boleh. Jadi kan anak, Bu, boleh enggak kayak gini, Bu? Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh asal logik loh. Ya logik. Asal jangan menyinggung, jangan porno. Jangan ini. Contohnya ini ya. Kadang-kadang teman-teman seniman yang sudah tersohor sebenarnya sering sekali untuk membuat bahan lawakan dengan porno ya, dengan porno atau dengan mengejek. Ada seorang penonton itu sebenarnya nggak boleh ya, ada seorang penonton kemudian yang kecil mungkin atau yang gundul diejek di sana ya, atau temannya sesama ini diejeknya fisik. Sebenarnya gampang sekali sebenarnya untuk membuat lawakan itu ya. Misalnya gini, saya berdialog nih, lawak bertiga ya. Mbak lawak bertiga buat aja sesuatu karakter untuk satu tokoh, misalnya saya ya, satu di lawak itu saya cuma pegang kuping aja gini. Ya, setiap saat saya buat ciptakan karakter pegang kuping, kemudian setiap teman ngomong saja tuh, gitu. Lebih dari 3 kali penonton akan ketawa. Setiap si A ngomong, misalnya si A bermakni ke melali ke pasih saja tuh, gitulah dia muncul. Jadi ini pasti nanti ketawa. Jadi sebenarnya rasa ketawa penonton tuh gampang kok diginiin. Ya, karena penonton tuh dia akan ketawa kalau dianggap itu di luar teks dan konteks gitu loh. Jadi seperti itu gampang, jangan dibiasakan untuk masuknya ke porno gitu loh. Sedikit banyak kok bahan untuk lelucon gitu. Itu dulu ya, kalau ada saya lupa silahkan ditanyakan lagi. Ada yang Vicky gimana? Apanya yang kurang? Vicky? Halo? Iya Ibu, terima kasih dari penangkapan saya terhadap yang Ibu sudah jelaskan. Menurut saya ciri khas itu bisa dibentuk ketika kita banyak membaca, kemudian memahami ide kita, lalu kita praktekkan dengan hal-hal yang menarik perhatian penonton. Seperti itu, Ibu? Gini, sebenarnya kita kan semua orang itu unik ya. Jadi di situ tuh kita harus gali keunikan kita yang memang tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya kamu nih kan pacaran nih. Kalau putus cinta itu kan semua orang pernah mengalami, atau namanya jatuh cinta tuh
semua mengalami. Ambil sisi yang paling unik yang tidak pernah dialami. Misalnya nih ya, kamu ketika berpacaran, ya, ada satu yang paling berkesan. Misalnya ketika melihat bintang jatuh, kemudian kamu lari ke sana, kemudian kamu terjatuh. Itu tidak ada orang lain yang mengalami. Cari, gali lagi. Kita gali ada sisi-sisi yang paling unik. Karena bilang aja gini, anak kembar nih dua jalan ya. Jalan kita suruh cerita sekarang. Kemudian dia lihat pesawat. Pasti yang satu akan bilang, saya lihat ekornya. Saya lihat kepalanya. Ya pasti sisi ini. Sisi ini yang kita tawarkan. Jadi kalau kita cuman mengatakan bahwa burung Garuda ininya, sama aja nih pasti ya. Bahwa burung Garuda itu ketika dia jatuh, misalnya ketika gimana dia bangkit, bulu yang mana yang bangkit, kemudian apanya yang tertusuk itu pasti menjadi unik. Gitu ya. Jadi cari sisi unik dari sudut pandang kita dulu. Kita pasti punya pengalaman. Ya, Vicky ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ayo yang lain kalau ada. Kalau misalnya nih Kia, kalau belum ada saya masuk. Nah, ini saya lanjut aja. Ada daripada kosong ya. Gimana ada? Kalau ada Baik, Baik Ibu, di sini ada pertanyaan lagi dari Miranti. Selamat siang Ibu, saya ingin bertanya, pada beberapa mata kuliah yang saya ikuti, saya sering mengangkat konsep dari budaya saya, yaitu Batak Karo. Tetapi ada beberapa dosen menyuruh saya untuk membuat kombinasi antara budaya Bali dengan Batak. Apakah karya tersebut masih memiliki makna yang sama dengan karya yang sesungguhnya? Apakah perlu pengulangan, Ibu? Ya, sudah paham saya. Ini kan sebenarnya ranahnya dosen ya. Tetapi kalau pendapat saya pribadi ya, kamu punya latar belakang. Menarik ini sebenarnya. Latar belakang Batak Karo, pasti dari kecil kamu cara berjalan kamu, cara menoleh kamu, memakai kain kamu adalah itu adalah perangkat yang kamu miliki. Nah kemudian kamu sekarang di Bali, enggak tertarik enggak? Sekarang saya tanya, tertarik enggak merespon sesuatu yang ada di Bali? Banyak sekali loh yang di Bali juga ada gitu loh. Misalnya bagaimana cari sudut pandangnya kamu sebagai dengan latar belakang kebatakannya ini, kita tidak menganggap ini lebih bagus, ini lebih jelek. Enggak. Bagaimana mungkin harapan dosennya merespon yang ada di sini dengan pikiran, dengan latar belakang Bataknya. Gitu mungkin ya. Jadi menarik, tidak akan hilang. Setiap orang kita itu kan yang abadi adalah perubahan. Tetapi kita tidak akan dengan masuknya casing boleh berubah ya, tapi kan fungsinya sama. Misalnya nih, sekarang kamu disuruh membuat karya tari makan enak dan sehat gitu misalnya. Pikiran sekali judulnya ya, makan enak dan sehat gitu misalnya. Sekarang kan kamu dengan latar belakang Batak, kamu pikiranmu terus yang makan enak dan sehat itu adalah unsurnya ini gitu ya. Unsurnya ini kemudian yang dimakan pertama ini. Itu inti unsur esensi dari makanan itu masih ada. Tetapi kan di sini kan kamu tidak bisa menemukan piring. Kamu yang banyak sekali ikon-ikon budaya di sini yang bisa dipakai alat. Kamu bisa pakai ceper ya, kemudian kamu bisa pakai dulang gitu loh. Jadi ininya bentuknya bisa berubah, tetapi esensinya yang tidak dirubah. Dan itu esensi itu pada semua orang rasanya sama kok. Gitu. Jadi nggak langsung soalnya ya, nggak bisa berkomunikasi jadinya. Jadi mungkin maksud dosen itu adalah bagaimana mengkombinasikan yang ada di sini, kemudian banyak sekali, kemudian tanpa kehilangan rasa Bataknya itu, esensi Bataknya, karena kamu kan nggak mungkin dihilangkan, kamu tidak bisa jadi orang baru gitu. Ya. Baik, terima kasih atas responnya Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa Isi dan Pasar, yaitu Kresnariawan. Dengan pertanyaan, jika kita terlalu nakal dengan sastra atau kesenian tradisi, apakah takutnya kita menghempas atau bahkan akan mengubur kesenian tradisi itu, walaupun kita berpijak dengan kesenian tradisi? Kata kuncinya adalah terlalu ya.
jangan naik terlalu gitu loh ya. Apapun yang terlalu kan ya, maksudnya terlalu banyak minum muntah nanti gitu ya. Jadi kita yang harus gini kan, kesenian itu adalah untuk membuat satu yang bahagia. Kalau namanya sudah keterlalu itu namanya mabuk. Ya maksudnya gini, bingkainya kita nakal dalam tanda petik itu gini. Jangan dirubah cerita orang ya. Misalnya cerita Ramayana, jangan dibuat Rawananya menjadi orang baik sekali gitu. Itu mendingan buat cerita baru. Itu maksud saya, nakalnya tuh gini. Rahwananya misalnya ini kan sosoknya udah dia sosok antagonis gitu kayaknya. Sosok antagonis raksasa dengan dasa muka. Dasa mukanya kita bisa kreatifkan kok gitu loh. Satunya mukanya di TV gitu loh. Itu loh maksudnya ininya. Bukan nakal kemudian kita balik, itu enggak, saya enggak setuju itu, karena itu sama dengan itu kan punya hak cipta ya. Jadi ayo kita buat yang baru gitu loh. Gitu. Jadi jangan terlalu. Jadi kenapa kita enggak merespon, hati-hati juga ini. Misalnya saya agak ingatkan perlu teman-teman itu banyak teks-teks yang sebenarnya untuk pembunuhan karakter. Hati-hati jangan mengembangkan yang itu. Misalnya cerita tentang Jaya Pangus yang dikutuk ya. Cerita tentang itu pembunuhan karakter itu. Jadi harus hati-hati karena di sini boleh aja seseorang menciptakan seperti itu kan seperti novel ya. Tapi bahayanya ini kalau kita kembangkan lagi malah makin jauh. Kan lebih bagus kita bertanya, lihat lontar, kemudian kita ciptakan sesuatu yang baru. Lihat istilahnya pengetahuannya kita dulu dapatkan. Misalnya kan Pak Dibyo sudah menciptakan tadi Manuk Rawo gitu ya. Jangan menciptakan nyonteknya dari Pak Dibyo Manuk Rawo, tapi baca dulu Manuk Rawonya. Baca dulu konteks Manuk Rawo itu gimana sih? Oh dia burung yang seperti ini loh, bulunya gini gitu loh. Jadi dari intinya kita nyari, kalau baru kita kembangkan gitu. Rasanya ada yang banyak yang nanya lagi ya? Ya, adik moderator. Ada yang nanya, silakan. Oke, Ibu, di sini ada pertanyaan lagi dari Widya Purnami. Di sini dia menanya bahwa seni khususnya seni tari dapat tersampaikannya gerakan tersebut menggunakan bahasa tubuh yang juga mewakili bahasa sastra. Dalam pendekatan kajian sastra, apakah pengaruh sastra itu dapat dikatakan mampu merangsang seseorang dalam berkarya? Dan apakah karya seni dapat dilahirkan atau diciptakan secara utuh atau totalitas jika sebuah sastra itu diabaikan? Mungkin enggak dengar ini tadi ya. Pertanyaannya sudah dibuat lebih dulu ya. jadi ini. Jadi kan sudah saya bilang tadi bahwa sastra itu adalah sesuatu teks yang kita akan buat. Kalau ini untuk tari ya. Kalau sebagai karya seni sastra kan ya sudah selesai ya. Jadi ada karya sastra atau kita bisa membuat sendiri karya sastra dalam tanda petik ya. Itu adalah cerita inti teks dari karya seni yang kita buat. Yang itu. Kemudian karya sastra ini yang kita buat. Oke, kita tidak menganggap ini kita ngambil dari Mahabharata ya. Kita mau buat nih tarian gitu misalnya. Tariannya tentang apa? Misalnya tentang tadi bunga cempaka ya, bunga cempaka kuning gitu misalnya, tariannya bunga cempaka kuning yang anggun, tapi harus lengkap ya idenya, bukan judulnya ya. Judul itu bisa pendek, tetapi ide daripada teks yang kita mau buat tuh harus lengkap, biar jelas yang kita sampaikan tuh pesannya seperti apa. Bunga cempaka kuning yang anggun, misalnya kan selesai dia. Nah sekarang kita kan mau mengginikan gerak ini ke dalam teks ide ini ke dalam gerak. Nah, tentu di sini kan gerak itu kan kita akan pilih dulu. Ya, satu kita akan memilih alur ya, pembukaannya gimana ya, pembukaannya gimana, tengahnya gimana, penutupnya gimana. Atau pembukaannya satu aja kemudian di tengahnya menjadi tiga alur ya, boleh. Itu kan sudah kita rancang itu ya. Nah sekarang kita dirancang ini deh kita menentukan di mana yang pertama itu kita mau ngebetin apa yang kita mulai. Ya, dinutupnya kita mau ngapa gitu. Nah, sekarang ini deh yang kita masukkan. Nah, sekarang gerak tubuh.
kalau sebenarnya pertanyaanmu agak salah tadi ya. Pertanyaanmu agak salah karena bagaimana karya sastra sudah ini karya sastranya kan sudah menjadi di teks ini di yang kita buat rancang apa namanya pembuka ini, tengahnya ini, penutupnya ini. Kan sudah masuk di sana. Nah, baru kemudian pertama kita mau buat yang satu itu apa? Dia baru bangun. Ya, baru mau kepet jam 7, ya misalnya jam 7. Kita kasih suara apa? Ya, puja Trisandya gitu. Aja puja Trisandya, kemudian baru dia bangun. Baru bangunnya tuh pertama tangannya atau matanya atau telinganya. Ya, ingat jangan cuma bilang gampangnya kita kan tari menggerakkan tubuh. Tubuh yang mana? Tubuh itu banyak. Ya, tubuh dan biasanya kata kunci daripada tubuh ini tuh tubuh itu digerakkan ini harus dengan napas loh. Kalau kalian di sini kan dibilang Ngunda Bayu ya, mengelola napas itu. Jadi dari sini napasnya. Kemudian kita mau kalau ke tangan, tangannya itu yang mana yang kita mau pusatkan? Misalnya tangannya ini apa enggak? Apa keempatnya? Jadi apakah ini? Itu ya, itu fokusnya. Kemudian itu dengan mata, ya mata. Jadi nggak bisa dibilang tubuh kita kan bergerak, ya. Kakinya yang mana? Kan kita bisa. Apakah kaki aja? Ya. Kaki aja dulu misalnya dik-dik ya, atau tangan aja. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini dan mata. Mata itu misalnya gembira, matanya seberapa kalau gembira? Kalau sedih, marah itu. Jadi dan adapan matanya itu kemana tangan kan ya, misalnya tangan yang utama itu ke sana mata. Kekuatan tangan juga. Misalnya beda loh kalau saya nunjuk, kalau saya menari misalnya. Gini memberikan ya tariannya ini ya, memberikan ini ya. Kalau saya ininya kemudian beda dengan ya beda dengan walaupun cuman kalau saya pindahkan pusatnya beda gitu loh. Jadi ini pindahkan kemudian mata kita mata. Kalau di dalam gini tuh seperti kalau saya ngajarin teater tuh gini, kayak Arjuna memanah tuh. Kalau bisa jangan lirik penonton ya, kalau bisa satu titik mata tuh yang begini pas gitu loh, baru jadi ya bener dilihat. Kalau dulu kan tari tenun tuh ya, nyang ya kan. Ini kan sekarang tak lihat memang gitu ya, narinya begitu ya. Jadi itu, jadi gimana tarian itu biar seperti ini, biar seperti orang main selancar tuh, ya. Tarian main selancar dia, jadi tarian itu seperti bermain di gelombang itu, mengikuti gelombang tubuh, napas kita, berselancar dia, ya. Apakah dia mau meloncat, tapi dia sudah dihitung, gitu. Intan dulu ya, yang itu nanti tanya lebih jauh pada bu gurunya, bu dosen. Ya, ada lagi? Baik Ibu, di sini ada pertanyaan lagi yang masuk, yaitu dari Bagus Wira Pratama, yang merupakan mahasiswa IHDN jurusan Filsafat. Pertanyaannya, bagaimana cara menggabungkan seni bondres dengan filsafat dan bisa membuat lelucon yang tidak sekedar lelucon, namun berisikan arti dan makna yang terselubung? Ya, filsafat. Ya, gini ya, satu, jangan seperti yang tadi, untuk membuat lelucon, ya, tidak selalu harus kita mengejek, apalagi mengejek upacara, ya. Memberi kritik boleh nggak? Beri kritik kan di sini kan kita karena di filsafat. Kayak misalnya tadi, itu kan filsafat yang saya jelaskan tentang konsep siwa yang menaiki macan, kemudian memakai kalung ular. Itu kan konsep filsafat gitu ya. Konsep filsafat agar lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi misalnya kita memakai, sekarang ini topeng bondres nih, sekarang tentang sebuah karya saya. Karya, kemudian ada sida karyanya. Mungkin bisa menjelaskan tentang sida karya, tapi di sini harus yang kuncinya adalah harus banyak belajar, banyak baca dulu ya,
banyak, tapi hati-hati juga maksud membaca istilahnya membaca teks di internet, cari yang sumber data, maksud saya baca data dulu, baca kemudian baru kita interpretasikan, kemudian kita diskusikan. Lebih bagus ajak orang ya, maksudnya diskusi, baru kemudian kita beri nakal gitu. Nakal itu bertanya, maksud saya pertanyakan lagi, ini ada pertanyaan filsafat. Filsafat itu kan kita tidak puas sebelum kita mencari sampai terakhir gitu ya. Misalnya gini, kenapa kita semua leluhur kita adalah Sang Hyang Pasupati gitu ya. Ya kan semua dari sana. Kawit itu siapa gitu. Oh kawitan ini. Gimana kalau saya bilang kawitan saya Pithecanthropus erectus gitu kan. Kan masih tapi kan ada argumen yang disampaikan gitu loh. Diajak diskusi, jangan cuma ngajak ini soroh kan gitu loh. Kalau misalnya kita bicara tentang soroh, kita harus memandangnya sebagai sebuah pohon. Ya pohon misalnya, kalau kita bicara tentang daun, ya daun yang bagus ya daun gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan sebagai pohon ya pohon itu semua adalah fungsi-fungsinya. Jadi di sini ketika kita mau masuk Bondres mengajarkan filsafat, kita harus mengambil sudut pandang yang lebih luas. Lebih luas dulu. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita, kemudian mencari kedalaman di sana, tidak ini masuk agar jangan sampai kita membanten gitu ya. Membanten dini harus kita akan berhadapan atau mengklaim bahwa ini adalah gini, ini adalah gini. Kita tidak bisa begitu ya. Jadi karena ini fungsi filsafat kita harus umum, kemudian yang kita pakai lawakan itu adalah perilaku gitu. Misalnya perilaku. Nah, bak membanten jadi sampah dituntung. Plastik mana plastiknya jadi gitu loh. Jadi ngawang gentong plastik gitu loh. Jadi padahal katanya kita misalnya gini, selesai memuja Dewa Wisnu gitu ya. Terus beluang lemah petang memuja terus, tapi marah adi ditungan cak. Itulah saya. Itu kan itu bisa kritik itu bisa menjadi orang itu oh iya ya. Adi ditungan cak kone Betara Wisnu jadi makan centok gitu kan saya. Ya seperti itu gitu loh maksudnya ngeritiknya itu untuk diri kita juga gitu loh maksudnya. Kemudian untuk dia menjadi lucu pegang satu karakter di istilahnya 3 Bondres misalnya. Selama ini kan ada seperti Dabdab, seperti Kiul. Coba sekarang buat yang baru gitu loh. Misalnya satu tokoh kan biasanya yang kebanci-bancian gitu ya. Coba cari satu tokoh yang sombong itu ngangkat dagu aja. Gegen, gitu aja ngomong. Gegen. Mengajak nggak lu? Ajang gitu. Coba ditentangkan dia akan menjadi lucu kalau dia yang kontradiktif. Ya misalnya bagaimana seorang yang angkuh tuh nangis. Ya. Sakit gitu. Akan menjadi lucu dia. Buat yang kontradiktif, yang misalnya jadikan raja yang cenik, berang gitu. Tapi dia ada di raja gitu. Ya. Kemudian nih gede ganggas tapi penakut. Bedek-bedek ngejar. Pasti lucu dia. Gitu loh. Jadi nikah aja dulu ya. Ada yang lain? Masih ada pertanyaan ini Bu. Pertanyaannya dari Gedia, mahasiswa program Magister Isi dan Pasar. Pertanyaannya adalah, saat ini sudah banyak sekali karya baru yang lahir dan dewasa ini sedang marak permasalahan tentang originalitas karya. Apa menurut Ibu originalitas karya dan dapat dinilai dari aspek apa saja? Dan seberapa penting originalitas dalam sebuah karya? Ya. Berarti menurut Ibu, apakah itu originalitas karya dan dapat dinilai dari aspek mana saja dan seberapa penting originalitas karya dalam sebuah karya? Terima kasih Ibu. 1. Originalitas karya sangat penting. Ya. Karena namanya karya seni itu ditentukan oleh originalitas. Jadi tanpa
istilahnya itu sebenarnya kalau originalitas itu adalah spesifikasi, keunikan karya. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau dia tidak unik, tidak perlu, tidak penting ngapain diciptakan. Jadi kita sekedar menciptakan biar ujian gitu, enggak. Ciptakan biar kita semangat juga. Jadi semangat menciptakan ini harus ada. Membuat karya yang unik. Kalau dia tidak unik, enggak usah buat. Ya. Jadi ini penting ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke originalitas dalam hal apa? Ya, satu, originalitas dalam hal tema, ya, tema garapan ide, ini baru satu. Belum lagi originalitas dalam gerak, komposisi, pakaian. Sebenarnya kita di sini bisa banyak bermain ya. Kadang-kadang kan teman-teman seniman tuh takut keluar dari zona nyaman. Ya, kalau misalnya jadi cewek nih anggun pangkenannya tegah. Ininya prado kenyap gitu loh. Jadi ini juga semuanya bisa dinilai secara originalitas. Tetapi yang terpenting adalah ide dulu. Kemudian kalau kita buat ide yang original gitu loh saya, pasti kemudian akan menuntun membuat kostum gerak yang original gitu. Misalnya kayak tadi kita buat ide bunga cempaka kuning, ya bunga cempaka kuning gitu. Bunga cempaka kuning yang muda, misalnya bunga cempaka kuning di musim gugur atau gimana gitu. Jadi kan menjadi dia agak original ya, jam 7 pagi ya para bangun gitu ya, bunga cempaka ini jam untuk jam 6:30 ini kan dia antarane mati ini itu kan original ya. Tapi kalau nanti dia banyak satu kelas melihat seperti itu, dia tidak menjadi original ya. Tetapi kemudian dia menjadi original kalau satu-satu ngambil satu kelopak ya. Jadi kan bisa melihat kelopak yang jatuh di mana. Ini kelopak yang jatuh di mana. Kemudian begitu kita bisa cara tentang cempaka, biasanya kita pakai pakaian apa? Kuning. Kuning ya. Kuning biasanya pakaian kita pada raga ganti. Kuningnya jangan yang ini, jangan ini, banyak jenisnya kita. Bisa krep aja bisa malah yang tebal gitu loh. Gimana kita memainkan ini tentu harus kita juga akrab dengan bahan yang akan mainkan. Karena ini kostum nih kan harus menjadi properti. Ya, jadi dia juga tidak diciptakan, jadi sebenarnya include nih diciptakan. Ya, jadi kostum riasnya itu semua include. Nanti kita naikkan gininya matanya. Biasanya kita kan semua yang cantik yang ini coba kita buat. Karena dia cempaka, buat dia naik gininya, ini dikit gitu. Oke. Jadi itu akan menjadi original kita. Mungkin teman lain, jelek toh. Tapi kan kita harus menguatkan alasannya kenapa saya buat ini. Karena memang karya seni itu kan sebenarnya ciptaan personal. Sendiri ya. Jadi tidak bisa, enggak jadi kalau rame-rame kayak ini senang yang ini senang yang ini gitu. Itu dulu semangat sekali saya ngomongnya soalnya. Ada lagi satu originalitas itu memang sangat penting. Ya, dalam karya seni itu karena penciptaan, jadi harus diciptakan. Itu originalitasnya bisa dari ide cerita. Itu nanti ada kalau di sastra tuh bisa dari gaya bahasa, alur, idiom, segala macamnya bisa banyak nih kemudian di tari juga gitu, bisa dari alurnya dibuat geraknya. Dan orang bisa kok tangan gini aja. Bisa buat tarian kan? Mata. Gitu. Bisa gitu, banyak sekali gininya bisa kita lakukan tapi harus kuat. Harus kuat misalnya kenapa saya buat ini? Ini alasannya. Ini. Oke. Ada lagi? Baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Putu Pramakesawa yang merupakan mahasiswa Isi dan Pasar semester 7. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Ibu ketika kesenian Barat dan kesenian Timur dikolaborasikan menjadi sebuah kesenian baru? Sebenarnya saya orang yang tidak terlalu setuju dengan perbedaan kesenian Barat dan Timur, kesenian modern, kesenian tradisi gitu ya. Mana sih yang kita anggap kesenian Barat? Mana sih kesenian? Kita tuh pakai baju tuh baru loh. Baju kemudian sama dengan orang bilang,
oh ini pakaian adat Bali sejak kapan? Dulu orang Meleledang, sebelumnya lagi nggak pakai loh. Nah, gitu. Jadi ini ya. Jadi jangan kita jangan menghambat kita dalam berkarya dengan apa namanya perbedaan-perbedaan dengan jangan sibuk ya, jangan sibuk di istilahnya di judul gitu ya. Jangan sibuk di konsep ini itu biarin aja mengalir. Ya mau ngambil dari barat gitu. Kemudian alat musiknya juga kita pakai, kita memerlukannya pakai. Kemudian dengan wajar saja. Kemudian kalau kita mau keindahan, kemudian kita kasih kostum yang berbeda, kita pakaiin topeng ya silahkan. Ya, topengnya topeng barat, monggo. Gitu. Jadi buat nyaman ya, dan buat dengan kita punya alasan. Gitu. Udah enggak bisa sekarang zaman global ini kita bagi mana barat, mana timur. Tiba-tiba Bondres aja bilang, sir. Maka kita bisa bilang barat sama timur. Jadi dilakukan aja istilahnya, tapi jangan nanti berlindung, iya saya kan ini kan saya ngambil barat. Tak lakuin aja, yang penting sudah bagus, nyaman dirinya, kena deh. Dan harusnya muncul nih mahasiswanya, kenapa tertulis semua. Harus belajar ngomong biar bisa istilahnya diskusi ya. Masa dialognya pakai surat? Ya. Ada lagi? Baik Ibu, di sini saya akan bertanya dari saya sendiri. Ibu, apakah proses penciptaan yang Ibu lalui apakah sama di setiap karya yang pernah Ibu ciptakan? Maksudnya gimana ya? Tentu penciptaan biasanya nih kalau saya contoh buat lagu ya. Saya buat lagu juga loh. Maksudnya, pernah dengar Bali TV? Bali TV Umbur Buaswa ya, itu lagunya saya yang buat, kemudian musiknya bareng dikerjakan dengan Pak Subandi ya. Jadi penciptaan itu saya terbiasa mulai dari teks ya, dari teks misalnya karena mungkin karena basic saya pengarang ya, mungkin orang yang lain beda mungkin ya. Misalnya saya biasanya buat puisi itu kemudian menjadi lagu. Kemudian kalau saya membuat teater, tentu ada ide dulu. Kemudian dibagi karakter-karakter yang akan menyuarakan istilahnya menjadi membawa pesan daripada ini yang akan saya sampaikan. Misalnya Jaya Prana Layonsari. Ya, kemarin kan saya buatnya bukan saya buat Jaya Prana Layonsari, tapi Jaya Prana Taku, konsep tentang Jaya Prana. Karena di situ saya senang mempertanyakan kembali, kayaknya ada sesuatu yang disimpan. Jadi dalam setiap karya seni, ya menurut saya itu pasti beda. Tapi konsep dasarnya pasti itu. Jadi pikiran ditaruh dulu. Coba kalian nih, kalau masih pikiran banyak pasti tidak akan tercipta. Aduh, oke nih buat nih bagus. Letakkan aja tangan, nulis saja, pasti tercipta. Satu kata ya. Nah kemudian kalau Tiang, misalnya buat lagu angin ngelinus ya, ikapu kelapu kan gitu ya, angin ngelinus ikapu kelapu ngujur manah toyoning kan gitu. Nah dari kata angin ngelinus, setiap vokal itu kan bisa kita panjang pendekkan mengguru lagu ke. Nggih, niki nak ngerti mendayu agak ini yang seni suara itu pasti kan. Jadi A itu kan A boleh kita panjangkan. Gindak kan ini ngalin. Jadi ini kita bisa apa? Jadi tergantung sekarang kita temukan rasanya dulu. Kalau saya mau kelapu nih, pasti saya pakai nadanya angin ngelinus ikapu kelapu. Pasti saya tidak buat gini. Angin, enggak bisa gitu ya. Jadi rasanya dulu ya. Nah, misalnya ada lagu Tiang yang misalnya Indonesia di ujung jalan itu. Langit dan laut bertemu. Kini aku tiada ragu melangkah bersamamu. Itu gembira tuh ya. Ya. Di ujung jalan itu. Pasti gitu. Bisa aja dipanjangin. Karena ini gembira, dia beatnya kan harus ya. Di ujung jalan itu. Laut dan langit bertemu. Kini aku tiada ragu melangkah
bersamamu. Kalau tiang sedihin kan di ujung jalan itu kan gitu dia. Itu kalau rasa sedihnya karena ini gembira ya begitu jadinya. Kalau saya kuatin di ujung jalan itu beda lagi jadinya. Jadi ini dulu apa namanya dapat saya dulu kunci rasa yang harus saya pegang. Gitu. Itu ya, itu rasanya. Ada lagi yang lain, Dek, yang kan langsung nih. Ada yang kurang saya jawab. Apa lagi? Ya itu. Jadi setiap misalnya gini, kalau ada sebuah peristiwa, perbedaannya sesuatu tuh saya harus gini, ini saya cocoknya pakai lagu apa pakai puisi atau pakai cerpen atau pakai teater. Itu biasanya ya. Jadi dipertimbang dulu, oh ini cuman ini. Oh ini pakai cuman puisi pendek. Gitu. Oh ini lagu nih. Oh ini oh cocoknya nih ke sini gitu gininya. Jadi penciptaannya beda-beda dengan penciptaan teater udah harus jadi mengayalkan pemain kan, di mana tempatnya, di sini siapa akan main, kostumnya gimana ini itu sudah kan. Gitu ya. Baik Ibu, mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir dari Tisna Dana. Dengan pertanyaan, menurut Ibu, apa itu seniman? Yang bagaimana bisa disebut seniman? Dan bagaimana cara menjadi seniman? Itu pertanyaan ujian ya. Saya tidak mahasiswa loh. Ya, menurut kalau secara tiang pribadi ya, kan seni itu sesuatu yang indah, yang dari hati itu. Yang bilang dari jadi rambatannya kan ngerasa gitu. Jadi sebenarnya kita banyak kehilangan rasa. Sebenarnya kuncinya adalah seniman itu kan seni itu dasar katanya seniman itu seni dan man. Gitu ya. Seni itu artinya itu sebenarnya kecil sekecil-kecilnya. Jadi bukan art gitu ya. Jadi kita punya sebelum kemerdekaan itu ada kan bahasa kita adalah bahasa dari bahasa Melayu ya. Sultan Takdir itu sebelumnya pakai kata seni ke yang artinya sebenarnya di karyanya itu suatu yang kecil, sangat kecil. Misalnya kan air seni. Ya. Jadi kecil yang paling kecil karena dia kecil, dia merambat tanpa perlu media. Misalnya gini, sekarang orang ada main sepak bola di Eropa gitu ya, kemudian Barcelona gitu ya, kita yang nonton tuh bisa ikut jingkrak-jingkrak. Itu ada rambat, itu yang maksudnya seni itu. Ada yang merambat, yang media di luar tempat, waktu, ruang gitu, yang mengatasi karena dia sangat kecil. Tidak bisa diraba. Itu sebenarnya. Jadi itu pahami itu dulu. Kuncinya adalah seni rasa yang sangat kecil yang tidak bisa kita raba. Kemudian yang misalnya kita menerima surat dari almarhum kakek kita ya, tersimpan surat wasiat, tiba-tiba kita nangis gitu ya. Itu kan itu udah jangka waktunya ini lain. Jadi itu kata seni itu kecil. Jadi man-nya itu adalah orang kan gitu. Jadi seseorang yang memiliki menciptakan, mengubah rasa yang kecil ini. Jadi dia menjadikan sesuatu ini, menjadikan yang kecil ini sesuatu. Jadi ya ngerti ya. Jadi menjadi sesuatu. Jadi di sini tentu seharusnya yang berhak kita sebut seniman adalah yang mencipta sesuatu yang halus itu gitu. Ya. Jadi sesuatu yang halus itu boleh mungkin sekarang kan kalau ini kan kita debatnya apakah seorang penari itu seorang seniman kayak gitu ya. Sebenarnya secara literal dia tidak ya karena dia membawakan karya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika dia menari olek dia menemukan sesuatu hal yang spesifik. Dia menciptakan ngeyaknya dia perciptakan. Dia seniman dalam hal itu, bukan seniman oleknya gitu loh. Karena penciptanya kan sudah ada. Banyak sekali yang cepat-cepat ngaku saya kan seniman gitu. Jadi biar kita lebih ini. Seniman itu adalah pencipta di penciptaan. Mungkin kemarin seniman, sekarang enggak gitu. Itu ya. Sudah kira-kira. Ayo kita buat hal yang kecil biar bisa kita nyebut diri seniman saat itu. Ya. Oke. Kalau sudah, saya bilang terima kasih atau gimana?
Baik Ibu, terima kasih. Demikianlah acara diskusi pada ngobrol kreatif yang kedua yang membahas tentang penciptaan seni Bali masa kini. Selanjutnya saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan dari ngobrol kreatif kedua yang kita selenggarakan ini. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu literasi bukan hanya menulis saja. Literasi adalah menulis dan membaca. Membaca itu bukan hanya dari tulisan saja, namun bisa juga membaca dengan seluruh panca indera. Tulisan atau sastra sangat penting dalam proses penciptaan. Sastra merupakan budaya yang adiluhung. Contohnya seperti pembuatan tari legong dan tari-tari lainnya yang mengambil cerita Mahabharata, Ramayana, dan lain sebagainya. Di dalam menulis harus dikerjakan, karena apabila hanya dipikirkan saja tidak akan jadi. Walaupun hanya satu kata, setelah itu dikembangkan akan dapat menjadi sebuah kalimat. Selain itu perlu dan pentingnya membaca sebelum menulis. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan, dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ketut Saryade dapat disimpulkan bahwa bagaimana Ibu menjiwai naskah yang tertulis untuk diceritakan di atas pentas. Caranya adalah menempatkan jiwa atau spirit di setiap tokoh dan dalam sebuah situasi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, yaitu banyak pihak berdasar pada pendekatan aspek rasional, cenderung oleh pikiran bukan rasa. Pandangan terhadap fenomena ini dapat disimpulkan, fenomena ini memang terjadi di setiap bidang seni. Menjadi seniman melalui proses juga untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu, padu-padakan pikiran dengan hubungan sehingga bisa membuat orang kagum. Selanjutnya, pertanyaan dari mahasiswa atas nama Arianti. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pementasan pertunjukan virtual? Kesimpulannya adalah virtual itu hanya media saja. Penciptaan seni tetap ada pada koridor wiraga, wirasa, dan wirama. Karya seni diciptakan dulu, lalu memadukan dengan media melalui ahlinya. Selanjutnya pertanyaan dari mahasiswa atas nama Vicky Adelia. Bagaimana cara menciptakan suatu karya yang memiliki ciri khas? Menciptakan suatu hal, caranya yaitu menciptakan sesuatu hal yang unik. Kita harus mencari keunikan dari hal yang ingin kita ciptakan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari mahasiswa atas nama Miranti. Kesimpulannya adalah apakah perbedaan budaya akan memiliki makna yang sama? Maknanya itu pasti maknanya tersebut tidak akan hilang, bentuk bisa ditambah esensi atau mohon maaf, maknanya akan tetap sama. Bentuknya bisa diubah, namun esensinya akan tetap sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Kresnariawan. Jika terlalu nakal, tentunya menghempas kesenian tradisi tersebut. Nah, kesimpulannya, apapun sifatnya yang berlebihan, itu tidak baik, sehingga kita harus membatasi sesuai dengan ide kita. Selanjutnya pertanyaan dari Widya, mahasiswi dari Universitas Udayana. Apakah karya seni dapat dilahirkan secara utuh jika sastra diabaikan? Seperti yang kita ketahui, sastra merupakan inti teks yang dibuat harus lengkap dan pesan yang disampaikan harus tersampaikan. Selanjutnya pertanyaan ke-8, yaitu dari Bagus Wira, mahasiswa IHDN. Bagaimana menggabungkan seni Bondres dengan filsafat untuk membuat lelucon? Yang pertama, kita harus membuat lelucon yang masih dalam konteks tidak melanggar kode etika. Contohnya tidak boleh mengejek, tidak boleh mengandung unsur pornografi. Kuncinya harus banyak membaca, mengambil atau lelucon tentang perilaku sudut pandang yang lucu ke dalam diri sendiri. Selanjutnya, pertanyaan dari Titania Manuabe, mahasiswa Magister Institut Seni Indonesia Denpasar. Apakah originalitas itu penting? Originalitas itu sangat penting. Yang penting itu adalah ide. Maka dari itu
Kespesifikan dan keunikan harus ada. Karya seni ciptaan personal dan harus menguatkan konsep tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari para Makasawa, mahasiswa semester 7 Institut Seni Indonesia Denpasar. Ketika kesenian Timur dan Barat dikolaborasikan menjadi sebuah kesenian baru, jawabannya intinya jangan menghambat diri dalam berkarya dan biarkan ide tersebut mengalir. Selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri, apakah proses penciptaan yang Ibu lalui sama di setiap karyanya? Dalam setiap karya seni pasti ada perbedaan proses penciptaannya. Konsep dasarnya adalah pikiran, kuncinya adalah rasa. Selanjutnya pertanyaan dari Tisna Dana, apa itu seni? Apa itu seniman? Bagaimana itu seniman? Seni merupakan sesuatu yang indah. Seniman adalah orang atau seseorang yang menciptakan atau menjadikan sesuatu yang halus atau kecil sekecil-kecilnya menjadi sesuatu yang berarti. Demikian yang dapat saya simpulkan dalam seminar hari ini. Sebelum kami tutup seminar hari ini, akan kita dengarkan bersama sepatah dua patah kata ucapan terima kasih dari Ketua HMJ Tari ISI Denpasar tahun 2020. Untuk itu disilahkan. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Secara lanjut, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar, yang saya hormati Ibu Kaprodi Tari ISI Denpasar, Ibu narasumber, dan Bapak Ibu dosen Prodi dan ISI Denpasar, teman-teman panitia dan peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Ibu Ketua Kaprodi Tari, Ibu narasumber, Bapak Ibu dosen yang telah membina kegiatan webinar hari ini, tim TK ISI Denpasar, dan Prodi FTV ISI Denpasar.
Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam acara kami. Semoga webinar kami hari ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semua untuk ke depannya. Kami juga berharap semoga ke depannya kegiatan yang kami selenggarakan dapat memberikan respon yang positif. Mungkin itu saja saya bisa ucapkan. Akhir kata, saya atas nama panitia dan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Prodi Tari, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam webinar hari ini, yang sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum, salam Namo Buddhaya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta ngobrol kreatif yang kedua atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga diskusi ini memberikan manfaat yang positif. Kami atas nama panitia dan keluarga besar HMJ Tari Isi dan Pasar, mohon maaf apabila dalam terselenggaranya acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati. Sebagai akhir kata, saya Galuh Intan selaku moderator mohon undur diri. Kami tutup acara ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya.